Kastil Besi Hitam Bab 701, Kekuatan 3 dalam 1. Senang bertemu denganmu, Jenderal Iblis. Lin Changjiang tersenyum. Meskipun jarak antara tiga ksatria relatif tidak berubah, sebenarnya, mereka semua bergerak cepat di udara. Jenderal Iblis selalu berada di depan Korps Iblis Super. Kekuatan 3 dalam 1. Jenderal Iblis mengeluarkan suara teredam melalui lubang udara di topengnya. Itu membawa perasaan resonansi logam yang aneh. Rakyat jelata mungkin merasa jijik ketika mendengar suara ini. Kita hanya bisa menggunakan taktik 3 dalam 1 untuk menghadapi Jenderal Iblis, kata Lin Changjiang. Dua ksatria manusia lainnya tetap diam saat mereka hanya menatap Demon General. Saya tidak pernah membayangkan bisa jatuh ke dalam perangkap Anda sekali lagi setelah kejadian di Nain City. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana Anda tahu saya akan menyerang kota Aptan. Sederhana saja, rencanamu diungkapkan kepada kami melalui tahi lalat kami di Asosiasi Tiga Mata. Apa yang bisa dijanjikan oleh iblis juga bisa ditingkatkan 10 kali lipat oleh kami. Lin Changjiang menjelaskan dengan tenang. Setelah mendengar ini, Jenderal Iblis sedikit menyipitkan matanya. Padahal, hanya dalam 2 detik, Jenderal Iblis sudah tertawa terbahak-bahak. Aku hampir tertipu. Benarkah? Apakah kamu yakin aku tidak tahu kalau kebohonganku akan langsung terlihat olehmu? Mata Lin Changjiang dipenuhi dengan kecemerlangan yang mendalam dan misterius. Lampu merah berkedip di mata Jenderal Iblis. Saya akui bahwa saya memang meremehkan Anda kali ini. Ini kedua kalinya kamu meremehkan kami. Lin Changjiang. Suara Jenderal Iblis langsung menjadi sedingin es sementara lampu merah di matanya langsung berubah menjadi berbahaya. Suatu hari, aku akan memenggal semua kepala laki-laki di klanmu dan merangkai mereka menjadi koleksiku. Semua para wanita di klanmu akan menjadi budak dan mainanku. Bukankah kalian manusia membenci klan Asosiasi Mata Tiga? Aku akan membuat semua wanita di klanmu melahirkan keturunanku dan menjadikan keturunan mereka sebagai klan baru dari 3 asosiasi mata. Hahaha. Setelah mendengar ini, Lin Changjiang melontarkan pandangan serius sambil berkata, itu tergantung apakah kamu bisa bertahan hari ini. Mari kita lihat siapa yang selamat hari ini. Jenderal Iblis langsung berakselerasi saat dia meluncurkan pertempuran sengit. Korps Iblis Super bergerak terlalu cepat untuk ditangkap oleh kapal udara bahkan melawan angin. Namun, itu adalah hal yang mudah bagi Zhang Tai. Zhang Tai tiba di medan perang awal dan melihat banyak mayat pejuang iblis yang terbakar dan banyak mayat lainnya yang tampak aneh. Setelah menghitungnya secara diam-diam, Zhang Tai memperkirakan setidaknya 5,000 sampai 6,000 pejuang iblis terbunuh di sini. Ketika dia bertemu dengan mereka yang belum sepenuhnya mati, Zhang Tai melepaskan serangan telapak tangannya untuk mengakhiri hidup mereka dengan cepat. Pada saat ini, Zhang Tai mengenakan ikat pinggang khusus yang berisi sekitar 1000 baut palem. Bergantung pada tubuh Zhang Tai, mereka membentuk baju besi khusus. Itu adalah cara paling efisien untuk membunuh iblis-iblis lapis baja antara LV9 hingga LV12. Dalam jarak 100 meter, Zhang Tai pasti bisa mencapai lebih dari 20 target per detik. Ini benar-benar senjata tajam di medan perang. Pada saat ini, Zhang Tai tidak tahu bahwa semua pembangkit tenaga listrik di atas roh pertempuran di Korps Iblis Super sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Setelah melewati medan perang itu, dalam waktu 5 menit, Zhang Tai sudah berhasil menyusul ekor Korps Iblis Super. Tuhan menolongku, Zhang Tai berseru dalam hati setelah menyadari bahwa tidak ada pusat kekuatan Korps Iblis Super yang memperhatikannya. Itu lebih seperti peluang khusus baginya. Sumber buah, aku datang. Setelah berseru di dalam, Zhang Tai terus melepaskan baut telapak tangannya dan meledakkan lebih dari 20 setan lapis baja dalam hitungan detik. Sebelum iblis lapis baja besi lainnya di akhir formasi menyadari apa yang terjadi, Zhang Tai segera bergegas masuk ke dalam formasi Korps Iblis Super dan memulai pembantaian kerennya. Pada saat ini, kecepatan pergerakan Korps Iblis Super terutama ditentukan oleh iblis lapis baja besi LV9. Meskipun mereka bergerak lebih cepat daripada orang biasa, mereka merangkak sepelan kura-kura dalam kesadaran ksatria Zhang Tai. Ketika Zhang Tai masih berada di tingkat 9, maka ia sudah bisa dengan mudah membunuh sekelompok kecil iblis lapis baja, apalagi sekarang. Dengan kecepatan yang mengerikan dan hancurnya baut telapak tangannya, Zhang Tai merasa kewalahan seperti bayi hiu yang menerobos segerombolan berudu. Kemanapun dia pergi, semua iblis lapis baja besi dalam jarak 200 meter persegi menjadi sasarannya. Pada saat ini, Zhang Tai lebih seperti platform keluaran senjata yang tak tertandingi. Kalau begitu, bahkan seorang kesatria pun tidak bisa menandingi efisiensi Zhang Tai dalam memusnahkan iblis lapis baja. Setelah mengaktifkan keahliannya aritmatika mental dengan sempoa, Zhang Tai menargetkan iblis lapis baja besi di sisi kiri dan kanannya pada saat yang sama sementara baut telapak tangan terlepas dari kedua tangannya pada saat yang sama. Menjadikannya baterai humanoid yang menakutkan. Selama 2 menit, Zhang Tai mengejutkan semua orang, baik iblis maupun manusia. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan orang aneh seperti itu.
Selama 2 menit, Zhang Tai terus berlari ke depan sambil terus melepaskan baut telapak tangannya. Dia akan melepaskan 7-16 baut telapak tangan per detik dari masing-masing tangan. Hasil kemanapun ia lewat selalu diiringi suara retakan kerupuk. Terutama, Zhang Tai akan membunuh setiap target hanya dengan satu serangan telapak tangan. Jika dia gagal melakukannya, itu menandakan bahwa targetnya berada di atas LV-12, dia kemudian tidak akan pernah membuang waktu dan tenaganya untuk melepaskan serangan telapak tangan kedua menuju sasaran yang sama. Sebaliknya, dia akan menyingkirkan target itu secepat mungkin. Setelah itu, dia akan terus membunuh orang-orang lemah di bawah LV-12 dalam jarak 200 meter persegi. Taktik yang sangat buruk dan menakutkan. Di hari-hari biasa, Zhang Tai tidak akan pernah mendapat kesempatan seperti itu. Dia mungkin telah diusir dengan canggung oleh pembangkit tenaga iblis manapun di atas semangat pertempuran sebelum dia mendekati Korps Iblis Super. Namun, pada saat ini, Zhang Tai menangkap kesempatan yang diberikan Tuhan dan menciptakan perbuatan baik yang luar biasa. Hanya dalam 2 menit, Zhang Tai telah melepaskan 1000 baut palem. Hampir 1000 setan lapis baja besi jatuh ke tanah. Ekor Korps Iblis Super hancur parah. Tentu saja, Zhang Tai diikuti oleh ekor besar, yang terdiri dari pusat kekuatan iblis LV-13-14. Meski begitu, Zhang Tai mengabaikannya. Karena mereka tidak bisa mengejar Zhang Tai, mereka hanya bisa menggeram ke arah punggung Zhang Tai dengan tatapan marah. Saat melihat ini, semua orang terkejut di dalam hati, bahkan para ksatria manusia dan iblis. Siapa pria itu? Saat melihat ini, Jenderal Iblis, yang dikelilingi oleh 3 ksatria manusia, langsung menjadi gila karena dia bahkan ingin menyelam ke sana dan mencabik-cabik Zhang Tai. Sebaliknya, ketika menyadari penampilan luar biasa Zhang Tai, Tetua Lan juga sangat terkejut. Zhang Tai, sebuah nama terlintas di benak Clan Elder. Saat 3 pusat kekuatan manusia berada dalam kondisi 3 dalam 1, kesadaran ksatria mereka terhubung erat satu sama lain. Oleh karena itu, Lin Changjiang dan ksatria dari kerajaan Norman itu juga tahu bahwa elit manusia di lapangan adalah Zhang Tai. Selne elang, ya, Zhang Tai menyerang Korps Iblis Super bersama dengan 10 ksatria manusia di koridor manusia Black Sun dan membunuh lebih dari 1000 musuh secara individual. Yaitu 1/100 dari seluruh kekuatan tempur Korps Iblis Super. Setelah pertempuran ini, Zhang Tai telah menjadi sosok legendaris, sementara namanya terkenal di koridor manusia Black Sun. Setelah menggunakan baut telapak tangannya, Zhang Tai mulai melepaskan pukulan darah besi seperti cangkang. Akibatnya, beberapa pembangkit tenaga iblis LV-13 dibunuh olehnya dengan cara yang sangat sewenang-wenang. Selain itu, semua iblis berarmor besi dalam jarak 30 langkah dimusnahkan oleh ki pertarungan tangan besi darahnya, 1 pukulan untuk 1 iblis. Setelah telapak tangannya melesat, tinju darah besi milik Zhang Tai membuatnya menarik perhatian di medan perang sekali lagi. Saat melihat penampilan Zhang Tai, semua ksatria dari kerajaan Norman melebarkan mata mereka. Saat ini, Zhang Tai merasa cukup puas. Dia bahkan merasa mengorbankan dirinya sendiri. Semakin banyak iblis yang bisa dia bunuh kali ini, semakin sedikit manusia yang akan terbunuh di masa depan. Dalam kesadaran pertempuran yang meningkat dan tak kenal takut, tinju darah besi Zhang Tai berevolusi sekali lagi. 1000 kapal udara lainnya muncul di langit timur laut. Mengikuti angin, mereka melaju menuju Korps Iblis Super yang tersisa. Seolah-olah mereka telah lama meramalkan bahwa Korps Iblis Super akan bergegas ke arah itu. Sejumlah besar bom gel yang mudah terbakar dijatuhkan dari kapal udara, menyebabkan korban kedua yang parah pada Korps Iblis Super. Dengan ledakan, awan pertempuran ki yang dibentuk oleh 4 ksatria meledak. Hasilnya, ketiga ksatria manusia itu terlihat agak pucat. Sudut mulut Lin Changjiang mempertahankan noda darah. Armor Jenderal Iblis juga rusak sampai tingkat tertentu. Mata Jenderal Iblis terlihat sangat suram di balik helmnya. Kamu memaksaku melakukan itu? Sekumpulan cahaya muncul dari punggung Jenderal Iblis dan membentuk lingkaran cahaya geometris yang rumit. Tak lama setelah itu, gelombang kejut tak kasat mata menyebar ke seluruh medan perang dari lingkaran cahaya. Kekuatan 3 dalam 1, Lin Changjiang berseru saat tatapan tegas melintas di matanya sekaligus. Setelah itu, dia segera mengeluarkan sebotol obat berkarat dan meminumnya. 2 ksatria manusia lainnya juga dengan cepat mengeluarkan botol obat atau pil dan meminumnya. Sementara itu, mereka semua tampak serius. Semua ksatria manusia dikejutkan oleh gelombang kejut itu. Oleh karena itu, mereka segera meminum atau memakan obat atau pil langka untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka secara tajam. Zhang Tai tidak tahu apa yang terjadi di langit. Dia hanya bisa merasakan kekuatan aneh dan tak terlihat yang menutupi seluruh medan perang. Jika dia tidak memiliki kesadaran ksatria, Zhang Tai tidak akan pernah bisa merasakan perubahan seperti itu. Tak lama setelah gelombang kejut itu, semua pejuang iblis yang menghadapi Zhang Tai mengalami peningkatan totem pertempuran ki mereka. Sementara itu, ada tanda aneh di punggung masing-masing.
Hasilnya, kecepatan setiap petarung iblis meningkat setidaknya 30% dalam sepersekian detik. Zhang Tai segera merasakan stres yang meningkat tajam. Apa yang terjadi? Zhang Tai juga terkejut. Bunuh dia! Perintah tanpa ampun melayang dari langit. Sebelum Zhang Tai mengetahui apa yang terjadi, kedua meteor yang bertabrakan telah menyelesaikan pertarungan mereka. Seorang ksatria manusia melintas sambil menyemburkan darah segar. Ksatria iblis yang telah melawan ksatria manusia juga memiliki tanda aneh di punggungnya. Dia langsung terbang menuju Zhang Tai dengan ki pembunuh yang kuat. Zhang Tai seketika merasa bahwa dia dikunci oleh energi spiritual yang kuat. Ksatria setan, sial. Zhang Tai langsung berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan maksimum. Situasi pertempuran berubah secara tiba-tiba. Dua ksatria manusia yang sedang bergulat dengan sejumlah iblis roh pertempuran bangkit dan menuju untuk mendukung ksatria manusia lainnya, meninggalkan iblis di darat menuju kapal udara. Tidak peduli betapa hebatnya kekuatan 3 dalam 1, itu tidak akan pernah bisa membuat mereka yang berada di bawah ksatria bisa terbang. Namun, para ksatria manusia di langit terperosok dalam situasi berbahaya. Setelah beberapa menit, Penatua Murai, yang telah menakuti iblis sayap, merasakan situasi abnormal di sini saat dia buru-buru terbang ke arah sini dari utara. Sebelum dia bergabung dengan pertempuran tajam awan ki, dia telah mendengar suara Lan Elder. Saudara Murai, cepatlah, Zhang Tai sedang dikejar oleh ksatria iblis dari arah tenggara. Apa? Zhang Tai, setelah melirik ke medan perang, Penatua Murai langsung terbang ke arah tenggara. Zhang Tai sudah lama tidak merasakan perasaan seperti itu. Terakhir kali, perasaan ini muncul di Wild Wolf Valley, saat dia diburu oleh 3 serigala liar. Namun, kali ini, dia dikunci erat oleh ksatria iblis dengan energi spiritualnya. Dalam kondisi ini, Zhang Tai merasa seperti kelinci yang dikejar elang. Meski berada dalam dilema, ia merasa cukup tenang di dalam. Peta tentang wilayah yang dia bentuk ketika dia terbang di atas wilayah ini dalam inkarnasi elang petir beberapa hari yang lalu muncul di benak Zhang Tai pada saat ini. Zhang Tai mulai memutar otak untuk mencari kesempatan melarikan diri. Kastil Besi Hitam bab 702, di bawah tanah jauh. Zhang Tai tidak tahu bahwa Penatua Murai telah bergegas ke arahnya. Dia hanya mengerahkan upaya penuhnya untuk berlari dengan efek dari skill gerak cepat senior dan garis keturunan Kuafu. Selain itu, ia bahkan memicu aritmatika mental dengan sempoa. Ketika dia merasakan gerakan pengejar dan menyerang dengan kesadaran ksatria, dia terus mencari jalan yang paling tepat untuk melarikan diri. Master pertempuran besar atau pembangkit tenaga listrik LV-12 lainnya seperti jenderal pertempuran atau iblis pertempuran pasti sudah lama mati ratusan kali dalam kasus Zhang Tai. Namun, Zhang Tai masih bisa melarikan diri dengan gila-gilaan. Ksatria iblis itu terbang lebih dari 50 meter di atas tanah sementara ledakan ki pertempurannya yang kuat terus-menerus meledak ke segala arah di dekat Zhang Tai seperti meteor. Meski merasa malu, Zhang Tai selalu bisa menghindari serangannya. Di mata ksatria iblis itu, Zhang Tai lebih seperti seekor kutu berminyak dengan mata di punggungnya. Ksatria iblis tidak bisa menyerangnya. Sebenarnya, kecepatan terbang sang ksatria berbanding lurus dengan tingginya. Semakin tinggi, semakin cepat. Pada saat ini, Zhang Tai menghitung kecepatan terbang ksatria itu dengan tenang. Dia bisa memanfaatkan sepenuhnya konflik antara tinggi dan kecepatan ksatria. Jika ksatria iblis itu ingin menyusulnya, dia harus berada lebih dari 200 meter di atas tanah, namun, di ketinggian itu, serangan ksatria iblis itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Jika ksatria iblis itu ingin melancarkan serangan efektif padanya, dia harus menurunkan tinggi dan kecepatannya. Akibatnya, ia akan kehilangan keunggulan dalam kecepatan, sehingga menyisihkan waktu baginya untuk merespons. Selain itu, ksatria itu terpengaruh oleh kelembaman terbangnya. Sebelumnya, kelincahannya tidak terlalu dipengaruhi oleh kelembaman tersebut. Namun, di depan Zhang Tai, kelembaman terbangnya diperkuat beberapa kali lipat karena gerakan Zhang Tai yang sangat cepat. Alhasil, fitur penerbangannya menjadi kekurangan. Ketika dia merasa bahwa dia akan ditangkap oleh ksatria iblis itu, Zhang Tai secara mistis akan mengubah arahnya, memperbesar jarak antara dia dan ksatria iblis itu. Meskipun Zhang Tai merasa malu dalam proses ini, ksatria iblis itu juga menjadi gila karena terus mengaum. Ksatria iblis itu juga berusaha menangkap Zhang Tai di tanah, namun, saat ia mendarat, ksatria iblis itu menyadari bahwa ia tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kelincahan dibandingkan dengan orang yang melarikan diri dengan gila-gilaan. Semakin lama ia mengejar Zhang Tai, maka semakin terkejutlah ksatria iblis itu. Secara bertahap, mereka mengambil keputusan untuk membunuh Zhang Tai. Pada awalnya, ksatria iblis itu mengikuti perintah jenderal iblis untuk membunuh Zhang Tai. Namun, pada saat ini, sudah menjadi keinginan kuat dan target kuatnya untuk membunuh Zhang Tai. Ksatria iblis itu tidak mengetahui level Zhang Tai. Menurut pendapatnya, Zhang Tai seharusnya adalah seorang roh pertempuran atau iblis pertempuran bintang 5 yang sangat berbakat. Namun, hal itu sama sekali tidak membahayakan orang tersebut.
Manusia seperti itu, yang bisa menandingi seorang ksatria dalam aspek tertentu sebelum berpromosi menjadi seorang ksatria. Tidak akan ada tandingannya setelah dia dipromosikan menjadi seorang ksatria. Jika orang seperti itu tidak dibunuh saat ini, dia akan menyebabkan kehancuran atau bencana yang lebih besar pada iblis di masa depan. Dia harus mati hari ini. Ksatria iblis itu mengambil keputusan. Zhang Tai juga merasakan niat membunuh yang kuat dan kecepatan serangan yang lebih cepat dari ksatria iblis itu. Jantung berdebar kencang, dia berakselerasi sedikit lebih cepat. Puncak gunung sudah dekat karena dia sudah bisa mendengar aliran sungai yang deras. Zhang Tai menjadi bersemangat. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai merasakan udara di punggungnya dipecah oleh banyak untaian ki pertempuran yang kuat. Serangannya secepat sambaran petir, sama seperti lembing yang pernah dilempar Zhang Tai. Ki pertempuran yang kuat dilemparkan ke arah Zhang Tai dalam bentuk jaring besar, sehingga dia tidak punya tempat untuk mundur. Pemogokan ini hampir mencakup puluhan meter persegi. Sambil meraung, Zhang Tai langsung berbalik dan melepaskan lebih dari 300 pukulan ke arah satu titik jaring besar sebelum akhirnya membuat celah pada jaring pertempuran ki yang sengit. Hanya dengan serangan balik seperti itu, Zhang Tai menghabiskan sepertiga dari seluruh pertempuran ki di laut ki-nya. Setelah membuat celah pada jaring ki pertempuran, Zhang Tai langsung keluar dari celah itu dengan cara memutar yang mustahil dengan meringkuk tubuhnya seperti bola. Dengan suara boom, segala sesuatu dalam jarak 100 meter persegi di dekat Zhang Tai terlempar ke segala arah, termasuk bukit tempat Zhang Tai berada sekarang dan lumpur serta bebatuan di tanah. Tanah bergetar dalam waktu singkat sementara separuh bukit dipindahkan. Meskipun serangan itu tidak mengenai Zhang Tai, namun dampaknya, yaitu pecahan lumpur dan pecahan batu, menyebabkan banyak lubang pada kostum prajurit Zhang Tai dalam hitungan detik. Jika tubuh Zhang Tai tidak sekeras batu, pecahan batu berkecepatan tinggi itu akan menembus tubuhnya. Meski begitu, Zhang Tai masih merasa asin di mulutnya saat dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Zhang Tai tidak memuntahkan darahnya, sebaliknya, dia menelannya kembali. Tak lama setelah itu, dia menginjak tanah. Rentangkan anggota tubuhnya dan langsung terbang menuruni bukit seperti pesawat layang berdasarkan efek pneumatik dari aliran udara di sekitarnya sambil ditutupi oleh debu yang berterbangan. Dia langsung melaju menuju sungai yang bergelombang. Dengan serangan jaring pertempuran ki, Ksatria Iblis hampir percaya diri untuk membunuh roh pertempuran bintang 5. Namun, di luar imajinasinya lawannya bisa menghindari serangannya dengan metode mistis, sementara itu, ia bahkan memperoleh momentum yang lebih besar. Oleh karena itu, Ksatria Iblis menjadi lebih takut pada Zhang Tai, terlebih lagi, niat membunuhnya meroket. Saat itu, ledakan sonik yang melengking terdengar di belakang Zhang Tai dan Ksatria Iblis. Setelah mendengar ledakan tersebut, Zhang Tai terkejut karena dia tahu bahwa Penatua Murai akan datang. Namun, dia tetap tidak berani menunda, sebaliknya, dia terus berlari ke depan. Penatua Murai membutuhkan setidaknya 2 menit untuk tiba di sini. Namun, Ksatria Iblis itu membutuhkan waktu kurang dari 2 detik untuk membunuh Zhang Tai. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak berani bergantung pada Penatua Murai untuk saat ini. Dalam sekejap mata, Zhang Tai bergegas ke tepi sungai. Sungai yang bergelombang itu lebarnya lebih dari 200 meter dengan riak-riak seputih salju. Sumber sungainya adalah air salju yang mencair di puncak bersalju pegunungan Kalai di kejauhan. Itu dialihkan ke gua pegunungan yang gelap gulita yang lebarnya lebih dari 200 meter di bagian bawah. Gua gunung itu melahap sungai yang bergelombang seperti bukaan mulut yang berdarah. Zhang Tai tidak tahu kemana arah sungai ini, dia berasumsi bahwa sungai itu akan menyatu menjadi aliran bawah tanah. Karena tidak ada sungai lain dalam radius 200 meter persegi. Selama berada di dalam air, Zhang Tai akan bertahan hidup. Saat Zhang Tai terjun ke dalam sungai, Ksatria Iblis itu melancarkan serangan ke titik di mana dia memasuki air. Zhang Tai langsung merasakan aliran air di sekitarnya menjadi sekuat pelat baja, sementara tekanan besar mendorong ke arahnya. Jika Zhang Tai tidak bergerak, dia akan terjepit hingga menjadi pasta daging. Syukurlah, kemampuan menyelam Zhang Tai sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Kemampuan pengindraannya dalam mengubah aliran air hampir di atas kesadaran kesatrianya. Saat dia menemukan perubahan aliran air, dia meluncur puluhan meter di dalam air seperti danau yang licin. Dengan guncangan di dalam air, semburan setinggi puluhan meter membubung dari air. Merasa sesak, Zhang Tai menyadari bahwa isi perutnya telah terluka sekali lagi. Dengan efek bodi kedap air, kecepatan gerak Zhang Tai di dalam air bahkan lebih cepat daripada di darat. Zhang Tai menunjukkan kepalanya di atas air di bagian bawah yang berjarak lebih dari 200 meter. Melihat Ksatria Iblis yang masih terus-menerus meledakkan sungai sambil melayang di atas air, Zhang Tai mengarahkan jari tengahnya ke arah Ksatria Iblis itu sebelum tertawa. Penatua Murai akan datang. Saya tidak percaya orang ini berani bermalas-malasan di sini dengan mempertaruhkan nyawanya. Faktanya adalah Zhang Tai dan Ksatria Iblis itu sama-sama salah. Zhang Tai salah memperkirakan tekad Ksatria Iblis untuk membunuhnya.
Namun, ksatria iblis itu tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bisa memiliki keterampilan menyelam yang begitu mahir. Ketika Zhang Tai melompat ke sungai, ksatria iblis itu merasa bersemangat karena dia berpikir bahwa Zhang Tai tidak punya pilihan lain selain melompat ke sungai. Karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis udara, gelombang dan guncangan dapat disalurkan dengan lebih baik di dalam air. Karena serangan pertempuran Qi akan lebih merusak dan berpengaruh di air daripada di udara, ksatria iblis terus menyerang air seperti menyerang ikan dengan bahan peledak, menyebabkan riak putih salju setinggi puluhan meter. Ketika ksatria iblis itu melihat Zhang Tai yang berjarak lebih dari 200 meter dan mendengar dentuman sonik yang semakin dekat di punggungnya, ia langsung terkejut. Namun, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia menegaskan tekadnya dan segera terbang menuju Zhang Tai. Zhang Tai benar-benar takut dengan pilihan ksatria iblis itu. Dia kemudian langsung terjun kembali ke dalam air dan meluncur pergi. Ksatria iblis itu juga mengikutinya saat ia menatap Zhang Tai dengan erat dan bergerak lebih cepat daripada ikan. Para ksatria yang diduga bisa berjalan ke atas dan ke bawah di udara, tidak akan tenggelam dalam air dan tidak akan terbakar dalam api. Sampai saat itu, Zhang Tai tahu betapa menakutkannya para ksatria di dalam air. Saat ksatria iblis memasuki air, ia mengisolasi air dengan ki pertempuran tahan airnya. Dengan kekuatannya yang besar, hanya dengan menendang kaki dan menarik lengannya barulah dia melaju ke arah Zhang Tai. Menyadari bahwa dia diikuti oleh ksatria iblis itu, Zhang Tai menjadi bingung. Jika itu ada di tepi sungai, Zhang Tai tidak bisa menandinginya. Namun, saat berada di dalam air, Zhang Tai tidak percaya ada orang lain yang bisa menandinginya di dunia ini. Karena Zhang Tai sama sekali tidak takut dingin. Selain itu, dia bisa mendapatkan udara segar dari Castle of Black Iron kapan saja. Artinya, dia bisa bertahan selama yang dia mau di dalam air. Zhang Tai berenang di dalam air, menjaganya agar tetap berada dalam pandangan ksatria itu, namun tetap berada di luar jangkauan serangannya. Dia terus bergerak menuju gua pegunungan yang gelap gulita di pedalaman. Pada saat ini, ksatria iblis itu berpikir, sebagai seorang ksatria, aku tidak akan pernah kalah dalam pertarungan melawan manusia yang lebih lemah di dalam air. Setelah memasuki pedalaman, aliran sungai semakin deras. Ada pusaran besar tanpa dasar di bawah pedalaman pegunungan, yang melahap seluruh sungai hingga ke ruang bawah tanah. Karena tidak gentar, Zhang Tai langsung terjun ke dalam pusaran air, diikuti oleh ksatria iblis itu. Itu adalah dunia bawah tanah yang indah. Didorong oleh aliran air yang deras, Zhang Tai merasa seperti jatuh ke dalam labirin bawah tanah yang terdiri dari air dan terowongan rahasia. Setelah mengaktifkan penglihatan gelapnya, Zhang Tai melihat dengan jelas banyak gua kares bawah tanah, yang berisi gua-gua kecil yang berakar di ruang bawah tanah yang dalam. Zhang Tai dibawa ke aliran bawah tanah yang selanjutnya membawanya ke ruang bawah tanah yang lebih dalam. Beberapa menit kemudian, Penatua Murai tiba di tempat Zhang Tai dan ksatria iblis itu terjun ke dalam air. Melihat sungai ini, Penatua Murai juga langsung terjun ke dalamnya. Lebih dari 10 jam kemudian, sebelum fajar, Penatua Murai akhirnya terbang keluar dari air dan mendarat di tepi sungai di kejauhan, dengan percikan air di pintu masuk gua gunung. Namun, seluruh tubuhnya kering. Selama 10 jam terakhir, Penatua Murai telah mencari ratusan mil di bawah tanah, namun tidak menemukan jejak Zhang Tai sama sekali. Akhirnya, dia harus mengakui bahwa Zhang Tai dan ksatria iblis itu telah menghilang. Jalur air bawah tanah sama rumitnya dengan labirin yang sangat besar. Selama seseorang tersesat di dalam, akan lebih sulit menemukannya daripada menemukan jarum dari laut. Bahkan jika Penatua Murai mengumpulkan kembali semua tetua istana Huaiyuan di sini, mereka mungkin masih tidak dapat menemukan Zhang Tai dalam 1 tahun. Penatua Murai baru saja mengamati aliran sungai dengan tampilan yang canggih. Akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya dan menginjak tanah sebelum terbang ke arah utara. Setelah tetua Murai meninggalkan sungai, Zhang Tai merasakan sedikit rasa takut, yang bukan berasal dari ksatria iblis yang mengejarnya, melainkan dari aliran air di sisinya. Zhang Tai tidak tahu di mana dia berada. Sementara aliran air di sampingnya tersedot ke dalam pusaran bawah tanah yang diameternya lebih dari 10 mil dengan hisapan besar menuju jurang bawah tanah tanpa dasar dengan kecepatan di atas ratusan mil per jam bersamanya. Sial, ini masalah besar. Zhang Tai menoleh ke belakang dan menemukan ksatria iblis itu masih mengejarnya dengan niat membunuh yang kuat. Zhang Tai juga melihat tatapan bingung di matanya. Jika ksatria iblis itu berbalik dan bermaksud untuk kembali pada saat ini, Zhang Tai bahkan ragu apakah ia dapat menemukan jalan kembali. Menghadapi dunia bawah tanah yang tidak dikenal, bahkan iblis pun akan merasa sedikit takut. Kastil Besi Hitam Bab 703, Dunia yang Tidak Diketahui. Di bawah hisapan bawah tanah yang begitu besar, Zhang Tai dan ksatria iblis itu terlempar ke jurang maut bersama dengan pusaran besar yang menakutkan. Dalam ketakutan yang begitu besar, bahkan ksatria iblis itu hampir tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya. Ia tidak bisa menyerang Zhang Tai dalam situasi seperti itu.
Jika bukan karena kemampuan anti-tahan yang luar biasa dari sejumlah besar buah berbadan besi, maka Zhang Tai mungkin akan roboh karena hisapan dan tekanan besar dari pusaran yang mengerikan itu. Dalam adegan seperti itu, Zhang Tai merasa bahwa dia dan Ksatria Iblis hanyalah dua serangga sepele yang dibuang ke dudukan toilet besar. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa datang ke tempat aneh seperti itu setelah dengan santai memilih jalan keluar dari banyak belokan bawah air dan gua kares. Aliran air mengalir ke bawah dengan kecepatan tinggi. Zhang Tai memperkirakan dia bergerak setidaknya 300 mil per jam di aliran air. Setelah tersedot ke dalam pusaran tersebut, Zhang Tai mengalami penurunan seperti tebing seperti air terjun. Tak lama setelah itu, dia terlibat dalam aliran sungai bawah tanah yang mirip labirin dan terus mengalir ke bawah, diikuti oleh jurang lain yang seperti tebing. Satria Iblis itu masih menatap Zhang Tai dengan erat dari jarak 100 meter. Karena ia telah mengikuti Zhang Tai di ruang yang tidak diketahui, jika ia kehilangan target dan nyawanya sendiri, maka itu akan menjadi tragedi besar. Zhang Tai juga merasakan niat membunuh Ksatria Iblis itu, namun, dia mengabaikannya. Adapun Zhang Tai, dia selalu bisa bertahan hidup di dalam air dengan Castle of Black Iron sebagai cheat tambahan kemanapun dia dibawa oleh aliran air. 100 meter adalah jarak aman yang sengaja dijaga Zhang Tai dengan Ksatria Iblis. Jika jaraknya lebih sempit dari jarak itu, Zhang Tai akan diserang oleh Ksatria Iblis. Bahkan di dalam air, kekuatan tempur seorang ksatria masih sangat merusak. Selama Ksatria Iblis itu menunjuk ke arah Zhang Tai dengan jarinya, untaian ki pertempuran seperti sambaran panah yang kuat akan menembus puluhan meter di dalam air ke arahnya. Jika Zhang Tai dipukul, dia pasti akan memuntahkan darah. Meskipun jarak aman Zhang Tai adalah 100 meter, jarak sebenarnya antara dia dan Ksatria Iblis itu lebih kecil daripada jarak di belokan dan tikungan bawah air. Oleh karena itu, 3 jam kemudian, setelah berbelok di arus deras dan memasuki beberapa belokan, Ksatria Iblis itu akhirnya menghadapi sebuah tragedi. Saat Zhang Tai memasuki tikungan, dia menghilang di depan Ksatria Iblis. 2 belokan bawah air muncul di depan Ksatria Iblis. Setelah ragu-ragu selama 0,1 detik, Ksatria Iblis memilih yang kiri sambil menyeimbangkan tubuhnya, kemudian, dia menyadari bahwa dia kehilangan targetnya selamanya. Zhang Tai bisa mendengar raungan Ksatria Iblis itu dengan samar. Dia tahu bahwa Ksatria Iblis itu telah kehilangan targetnya. Terus, dalam kasus seperti itu, Zhang Tai memilih untuk tidak menjadi tokoh penting dengan muncul kembali dalam fisik Ksatria Iblis dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Zhang Tai menghela nafas pelan saat dia merasa sedikit menyesal. Tetapi jika Ksatria Iblis itu tercekik di sini, itu juga bermanfaat bagiku. Zhang Tai berpikir. Setelah setengah jam, Zhang Tai mendengar suara yang mirip dengan suara air terjun. Sebelum dia menjawab, dia telah terlempar keluar dari gua oleh arus deras dan jatuh ke udara. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai melihat cahaya di langit dan air berkilauan yang luas, ribuan meter jauhnya di bawah kakinya. Zhang Tai kemudian turun dengan kecepatan sangat tinggi seiring dengan aliran air. Jantung berdebar kencang, Zhang Tai mulai mengkhawatirkan situasi di bawah air. Jika ada batu di bawah air, setidaknya dia akan terluka parah, jika tidak mati. Dengan suara bang, Zhang Tai meninju ke arah tebing terdekat secepat sambaran petir. Dengan dorongan reaktif, dia menyingkirkan toren tersebut. Pada saat yang sama, dia mengulurkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan hambatan terbesar dalam aliran udara. Ketika dia berada sekitar 100 meter di atas air, Zhang Tai menghela nafas, syukurlah, di sini tidak ada dasar. Sebelum memasuki air, Zhang Tai segera melancarkan puluhan pukulan ke arah air. Dengan dorongan reaktif, dia tiba-tiba melambat. Setelah percikan, dia terjun ke dalam air. Setelah lebih dari 10 detik, Zhang Tai menunjukkan kepalanya di atas air, 1000 meter dari tempat dia masuk ke dalam air. Mendengar percikan air di kejauhan, Zhang Tai mulai melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Ini adalah lautan bawah tanah. Berdasarkan waktu dan kecepatan jatuhnya, Zhang Tai tahu bahwa lautan bawah tanah ini setidaknya berada 1000 mil di bawah permukaan tanah. Zhang Tai sudah lama mengetahui bahwa ada lautan di bawah tanah. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat yang asli. Ini adalah ruang bawah tanah yang sangat luas. Setidaknya Zhang Tai belum melihat perbatasannya ketika dia terjatuh. Saat melihat secara luas, Zhang Tai melihat air terjun indah yang jatuh dari kubah ruang bawah tanah dalam jarak puluhan mil. Zhang Tai sendiri muncrat keluar dari air terjun di sisinya, yang berada lebih dari 10 mil di atas air. Setelah jatuh ke air, aliran deras tersebut menimbulkan semburan yang luas, yang mencakup 1 kilometer persegi. Karena ternoda oleh cahaya di langit, semprotan putih juga menjadi merah, yang tampak fantastis. Jika berada di atas tanah, pemandangan menakjubkan seperti itu pasti akan menarik perhatian. Cahaya tersebut berasal dari bebatuan yang tersebar pada bebatuan di kubah ruang. Tempat tertinggi dari ruang ini berjarak sekitar puluhan kilometer dari permukaan tanah, yang terlihat seperti gelembung besar.
Zhang Tai meramalkan bahwa batu merah itu adalah batu atau kristal berpendar khusus. Batu-batu itu tersebar dalam urat mineral yang jelas dan garis-garis tidak beraturan seperti zona bercahaya alami yang sangat besar dan tertanam di dinding. Suhu di sini antara 20 dan 30 derajat Celcius. Udara di sini tidak berlumpur, sebaliknya, itu sangat menyegarkan. Selain itu, lautan bawah tanah terdiri dari air segar dan bening. Beberapa ikan yang tampak aneh sedang berenang di air. Saat ini, Zhang Tai melihat banyak ikan kecil seukuran ibu jari yang kepalanya bercahaya dan beberapa tanaman air aneh seperti rumput air. Apakah ksatria iblis itu juga jatuh ke dalam sini? Zhang Tai bertanya-tanya sambil melihat sekeliling dengan waspada sebelum menyelam ke dalam air. Saat dia terjun ke dalam air, dia melihat beberapa ikan kecil bercahaya berkerumun karena penasaran. Mereka sama sekali tidak takut pada Zhang Tai. Zhang Tai juga tidak peduli pada mereka, sebaliknya, dia malah meluncur lebih cepat ke arah yang jauh. Ketika Zhang Tai terjatuh ke dalam air, dia melihat daratan luas yang jaraknya lebih dari 40 mil. Sebelum ksatria iblis itu muncul, Zhang Tai ingin melihat daratan terlebih dahulu. Zhang Tai hanya membutuhkan waktu 7-8 menit untuk sampai di sana. Keluar dari laut, Zhang Tai berjalan ke daratan dan pantai itu selangkah demi selangkah. Selain kerikil halus, banyak juga tumbuhan di darat, beberapa di antaranya berupa jamur besar berbentuk payung, ada yang seperti pohon palem besar yang tingginya mencapai 100 meter, beberapa di antaranya adalah pakis abu-abu. Selain itu, ada banyak rumput ungu yang belum pernah dilihat Zhang Tai sebelumnya. Karena zona bercahaya merah tidak tersebar secara merata, beberapa tempat lebih terang, beberapa lebih gelap, beberapa bahkan gelap gulita karena medannya. Seluruh ruang membentuk zona cahaya dan bayangan 3 dimensi yang sangat indah. Di tempat yang terang, tanaman akan tumbuh lebih baik. Sebaliknya, jumlah tanaman di tempat yang lebih gelap lebih sedikit. Beberapa tempat kosong. Setelah beberapa menit, dengan suara retak, Zhang Tai mematahkan daun busuk dan jatuh ke dalam lubang. Zhang Tai sangat ketakutan sehingga dia bahkan berpikir bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Namun, setelah menyadari bahwa itu hanyalah lubang alami, Zhang Tai mengejek dirinya sendiri. Menundukkan kepalanya, dia menendang daun kering itu dan keluar dari lubang. Zhang Tai kemudian menjadi sangat teliti. Setelah beberapa langkah lagi, dia menemukan lubang lain. Sambil tersenyum, Zhang Tai melangkah dari samping. Setelah beberapa saat, Zhang Tai berhenti sambil mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa kedua lubang itu terlalu simetris. Itu terlihat agak familiar. Zhang Tai kemudian berbalik dan melihat kedua lubang itu dengan hati-hati saat kerutannya semakin dalam. Setelah mundur beberapa langkah, Zhang Tai melambaikan tangannya sementara ki pertempuran darah besinya terbang di atas tanah dekat seperti pisau cukur yang lembut. Akibatnya, dedaunan busuk dan debu tebal terhempas, memperlihatkan tampilan sebenarnya dari kedua lubang tersebut. Tengkorak besar muncul di tanah. Zhang Tai menyadari bahwa kedua lubang itu hanyalah rongga mata di tengkoraknya. Mengingat tampilan tengkoraknya, Zhang Tai memperkirakan bahwa tengkorak itu sudah ada di sini setidaknya ratusan ribu tahun. Meski hanya sebagian kecil tengkoraknya yang terlihat di atas tanah, kedua rongga matanya benar-benar seperti bak mandi bayi. Zhang Tai menarik napas saat alur pikirannya sepertinya membeku. Karena dia menyadari bahwa tengkorak itu milik raksasa, bukan binatang buas. Zhang Tai kemudian dengan cepat menjauh dari dedaunan dan lumpur busuk di dekatnya menggunakan ki pertempuran darah besinya. Akhirnya, dia melihat setengah kerangka raksasa berukuran kecil yang menjulang setinggi 20 meter. Raksasa biasanya dijadikan legenda oleh manusia sebelum bencana ketika ideologi mereka dibatasi dalam ruang sempit. Raksasa biasanya diukir pada lukisan dinding. Namun sebenarnya raksasa memang ada. Kerangka para raksasa adalah bukti yang tak terbantahkan. Bahkan sebelum bencana, manusia telah menemukan kerangka raksasa di seluruh dunia. Karena keberadaan raksasa akan menggulingkan sejarah resmi tentang manusia yang dibuat oleh setan dan memungkinkan manusia untuk mengevaluasi kembali diri mereka sendiri dalam mengejar lingkaran cahaya mereka sendiri. Semua kerangka raksasa dan pengalaman penemuan sebelum malapetaka ditutupi bersama dengan kebenaran sejarah manusia. Para ahli, pihak berwenang, yang diduga ahli biologi, sejarawan, media, dan pemerintah yang disuap akan menekankan bahwa tidak ada raksasa yang ada di dunia ini dan segala sesuatu tentang raksasa hanyalah kebohongan dan legenda. Namun, itu nyata. Setelah bencana, kebenaran secara bertahap terungkap sementara semakin banyak bukti yang diakui oleh manusia. Pada saat itu, manusia menyadari bahwa sejarah mereka sungguh cemerlang. Banyak hal yang dicap sebagai legenda dan mitos oleh masyarakat arus utama sebelum bencana memang ada. Sebelum Zhang Tai datang ke dunia ini, tengkorak raksasa telah ditemukan di area biji besi di luar kota Black Hot. Pada saat itu, seluruh manusia di seluruh kota Black Hot bergegas melihat tengkorak raksasa itu. Bahkan mengejutkan aliansi Andaman. Zhang Tai diberitahu oleh guru IPA-nya di Sekolah Menengah Nasional nomor 7.
Ketika guru membicarakan hal ini, dia bahkan menghela nafas dengan penuh emosi. Belakangan, tengkorak raksasa itu dibeli oleh sosok misterius dan dibawa pergi dengan pesawat setelah tergeletak di sana selama beberapa hari. Sejak saat itu, tak seorang pun di kota Black Hot yang melihat tengkorak raksasa itu lagi. Zhang Tai tidak membayangkan bahwa dia bisa melihat kerangka raksasa di sini. Kerangka raksasa lengkap yang mewakili sejarah sebenarnya yang disembunyikan oleh setan akan bernilai setidaknya 1 juta koin emas sebagai koleksi termahal di atas tanah. Kastil Besi Hitam Bab 704, Menara Waktu. Sebagai seorang pria yang terlalu hemat untuk makan semangkuk nasi buatan keluarganya sendiri dengan harga 3 koin tembaga. Bagaimana bisa Zhang Tai melepaskan kerangka raksasa yang bernilai setidaknya 1 juta koin emas? Kalau tidak, Zhang Tai bahkan tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kaya dia tidak akan pernah boros. Oleh karena itu, setelah berkeliling dengan cepat dan tidak menemukan siapapun di lingkungan itu, Zhang Tai mulai menggali seluruh kerangka raksasa sepanjang 20 meter dari tanah lunak di bawah bayang-bayang hutan dengan kecepatan tercepat. Meskipun sebagian besar kerangka raksasa itu terkubur di dalam tanah, selama Zhang Tai menjauh dari lapisan lumpur, dia akan melihat kerangka asli yang memancarkan kilau putih. Tekstur tulang raksasa itu sama padatnya dengan marmer putih. Selama dia sedikit menjauhkan lumpur dari atas, Zhang Tai akan melihat kilau logam yang samar. Zhang Tai bergerak secepat ekskavator uap. Namun, Zhang Tai masih membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan penggalian kerangka secara lengkap. Saat menyaksikan kerangka raksasa itu utuh di dalam lubang besar, Zhang Tai tercengang. Meski hanya tergeletak di sana, namun tingginya masih hampir sama dengan Zhang Tai. Zhang Tai tidak dapat membayangkan betapa kuatnya makhluk itu ketika masih hidup. Akan lebih menakutkan lagi jika raksasa itu bisa berkultivasi. Dalam legenda, manusia pernah hidup seusia dengan raksasa. Raksasa juga merupakan cabang dari manusia. Ada banyak cerita Hua tentang raksasa. Pada zaman dahulu kala, terjadi banjir besar. Kaisar Hua memerintahkan 100 klan manusia untuk mengatur sungai dan aliran air. Ada sepasang raksasa bernama Pufu. Meski mendapat perintah untuk mengatasi banjir dan mengeringkan sungai dan aliran air, namun karena kemalasannya, mereka dihukum diam. Tanpa makanan apapun, mereka hanya bisa meminum embun hingga sungai menjadi jernih. Karena hukuman yang lembut, pasangan raksasa itu akhirnya menyerah pada Kaisar Hua dan mulai melakukan pekerjaan buruh dengan rajin. Setelah itu, Kaisar Hua lainnya datang ke dunia dan memerintah seluruh dunia. Saat itu, 12 raksasa muncul di tepi sungai Tao. Kaisar Hua menyukai mereka dan menyuruh orang membangun 12 patung emas untuk masing-masing patung. Kemudian, 2 raksasa lagi memainkan peran utama dalam sejarah masyarakat Hua. Salah satunya bernama Wang Zong. Setelah menyerah kepada orang Hua, raksasa ini menjadi jenderal klan Hua. Dia membantu orang Hua untuk menaklukkan semua klan asing dan terkenal di seluruh dunia. Karena keberaniannya di medan perang, klan Hua bahkan membangunkan patung untuk mengenangnya. Di banyak wilayah Hua, Wang Zong mengacu pada patung tembaga atau batu yang besar. Raksasa kedua yang meninggalkan namanya dalam sejarah masyarakat Hua disebut Wu Ba. Raksasa ini pernah membantu seorang Hua Man Wang Mang untuk merebut tahta. Dia adalah jenderal terbaik Wang Mang. Karena sosoknya yang besar, semua orang ingin memanggilnya Biku Ba. Bahkan saat ini, orang Hua masih menyebut istilah Wu Ba besar yang berasal dari kata raksasa ini. Raksasa sangat dekat dengan masyarakat Hua. Setelah mengingat kisah-kisah tentang raksasa di masyarakat Hua, Zhang Tai meletakkan tangannya di atas tengkorak besar kerangka raksasa itu dan memasukkan energi spiritualnya ke dalamnya. Tak lama kemudian, dia memindahkannya ke dalam kastil besi hitam. Dengan hadiah 1 juta koin emas, Zhang Tai merasa cukup baik. Dia mengisi ulang lubang besar itu dan membersihkan semua jejaknya sebelum kembali ke kastil besi hitam. Setelah itu, dia terbang keluar dari kastil besi hitam dalam inkarnasi seekor kumbang hitam kecil dan mulai menjelajahi wilayah ini. Setelah mengaktifkan rune persembunyian senior, Zhang Tai langsung terbang setinggi 100 meter di sepanjang garis pantai. Meskipun elang petir bisa terbang lebih tinggi dan lebih cepat, akan terlalu mencolok jika hewan di atas tanah muncul di ruang bawah tanah seperti itu. Itu pasti akan menarik perhatian ksatria iblis jika dia datang ke sini. Oleh karena itu, kumbang hitam kecil itu jauh lebih aman. Meskipun kumbang itu tidak bisa menandingi kecepatan elang petir, ia juga sangat cepat. Tanah di lautan bawah tanah tampak seperti sebuah pulau besar dengan barisan pegunungan di atasnya. Seluruh pulau tampak cukup luas. Luasnya mencapai puluhan ribu km persegi. Setelah terbang selama 2 jam, Zhang Tai menemukan bahwa dia masih berada di sudut kecil pulau. Ketika Zhang Tai ingin terbang menuju tengah pulau, dia melihat sosok terbang lebih dari 500 meter di atas kepalanya. Zhang Tai terkejut di dalam hati, itu adalah ksatria iblis. Di sini juga memerah. Tampaknya ksatria iblis itu jatuh dari gua yang lain.
Meskipun ksatria iblis itu terbang tinggi, ia tetap menatap tanah untuk mencari jejak Zhang Tai. Zhang Tai terdiam, syukurlah, aku sudah menjelma menjadi seekor kumbang. Jika aku terus berkeliaran di sana dengan tubuh asliku, aku mungkin ditangkap oleh ksatria iblis itu. Namun, Zhang Tai tahu bahwa ksatria iblis ini tidak yakin apakah Zhang Tai juga ada di sini. Karena aliran air bawah tanah yang rumit, saya mungkin tersapu ke tempat lain. Pada saat ini, saya tidak terlihat sementara musuh terlihat. Sepertinya ini adalah kesempatan untuk melancarkan serangan. Secercah harapan kembali muncul di hati Zhang Tai. Zhang Tai hanya berjarak 1 mil dari ksatria iblis itu. Karena ksatria iblis itu mencari jejak Zhang Tai di tanah, dia tidak terbang terlalu cepat. Oleh karena itu, Zhang Tai bisa mengikutinya. 4-5 jam kemudian. Setelah tidak menemukan jejak Zhang Tai di garis pantai dan di lautan, ksatria iblis itu meninggalkan pikirannya saat ia berbalik dan terbang menuju gunung setinggi 5,000 sampai 6,000 meter di sisinya. Pulau, diikuti oleh Zhang Tai. Zhang Tai menemukan bahwa ksatria iblis itu hampir terjatuh ketika terbang melintasi pegunungan. Oleh karena itu, dia langsung menindaklanjutinya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat ksatria iblis itu dengan tergesa-gesa menghilang di belakang pegunungan, Zhang Tai segera bergegas menuju ke sana. Ketika dia terbang melintasi pegunungan itu, Zhang Tai akhirnya tahu mengapa ksatria iblis itu hampir terjatuh sekarang. Bahkan Zhang Tai sendiri lupa mengepakkan sayapnya dan hampir terjatuh saat melihat benda itu di kejauhan. Di dataran di balik pegunungan di tengah pulau ini, Zhang Tai melihat sebuah piramida yang sangat megah yang hampir membuatnya tercekik. Piramida itu lebih besar dari piramida lain yang pernah dilihat atau didengar Zhang Tai. Tingginya sekitar 3.000 meter, itu lebih seperti puncak gunung daripada sebuah bangunan. Jika tidak terbang di atas pegunungan ini, Zhang Tai tidak akan pernah bisa melihat piramida seperti itu. Piramida itu seluruhnya terbuat dari kristal. Meski berjarak lebih dari puluhan km darinya, Zhang Tai masih bisa melihat warna dan tekstur kristal tersebut. Piramida besar yang seluruhnya terbuat dari kristal. Piramida seperti itu tidak akan pernah bisa dibuat di zaman ini, bahkan melalui upaya bersama dari seluruh negara manusia di seluruh koridor manusia Black Sun. Teknik yang diperlukan untuk membangun piramida sebesar itu telah melampaui batas yang dapat dicapai manusia pada zaman ini. Sebuah istilah muncul di benak Zhang Tai, peninggalan budaya prasejarah. Bagaimana peninggalan budaya prasejarah yang begitu menakjubkan bisa ada di ruang bawah tanah? Setelah tertegun sejenak, Zhang Tai buru-buru melaju menuju piramida itu. Dibandingkan dengan Zhang Tai, ksatria iblis itu hampir mengerahkan seluruh kekuatan yang dia gunakan untuk menghisap puting susu untuk terbang menuju piramida itu, yang benar-benar mengejutkan Zhang Tai. Ketika Zhang Tai berada 20 mil jauhnya dari piramida itu, Zhang Tai merasakan energi kuat menyelimuti ruang tersebut. Jika dia berkultivasi dalam suasana seperti itu, dia akan menyalakan titik lonjakannya lebih cepat dari sebelumnya. Semakin dekat dia ke piramida, semakin jelas medan energi piramida kristal besar itu. Dengan pengaruh medan energi tersebut, tanaman di sekitar piramida tumbuh jauh lebih baik dibandingkan tanaman di tempat lain. Pohon seperti pohon palem dan jamur di tanah terlalu besar. Pohon-pohon itu tingginya 200 sampai 300 meter, sedangkan jamurnya benar-benar seperti bilik. Selain tumbuhan itu, masih banyak lagi hewan. Tampaknya hewan-hewan itu juga merasakan bahwa tempat ini istimewa. Pada saat ini, ledakan keras terdengar dari depan. Pada saat yang sama, Zhang Tai melihat beberapa burung besar yang tampak aneh yang sayapnya sepanjang 3 meter menabrak daging cincang dan menyemprotkannya. Semua hewan sepertinya sudah terbiasa dengan ketenangan jangka panjang. Setelah mendengar ledakan yang begitu keras, semua hewan menjadi begitu tergesa-gesa sehingga mereka langsung melarikan diri ke segala arah. Sekelompok burung kecil berwarna-warni terbang dari hutan dan melarikan diri ke kejauhan, beberapa binatang kecil melarikan diri kemana-mana di semak belukar setinggi 2 meter. Saat Zhang Tai melihat hewan-hewan kecil itu, Zhang Tai tahu bahwa tidak ada hewan buas atau binatang ajaib di sini. Kalau tidak akan ada begitu banyak hewan kecil di sini. Burung-burung yang tampak aneh itu mungkin adalah hewan paling ganas di sini. Setelah merasa wilayah udara teritorial mereka dilanggar oleh ksatria iblis, mereka ingin memperingatkan ksatria iblis. Sayangnya, 2 burung di depan langsung terbunuh. Sebelum Zhang Tai mencapai piramida, dia sudah mendengar tawa yang sangat terang-terangan dari ksatria iblis itu. Ha! Terima kasih, Dewa Iblis, itu menara waktu yang legendaris. Itu menara waktu, bingo. Segala sesuatu di menara waktu ini adalah milikku. Zhang Tai mendekat dan menemukan bahwa piramida ini sama sekali tidak terbuat dari kristal. Sebaliknya, itu benar-benar sebuah kristal berwarna tinta yang sangat besar. Bahkan ada beberapa rune kompleks di dalam kristal yang memungkinkan kristal tersebut menampilkan warna yang aneh. Zhang Tai sangat terkejut hingga dia hampir menjadi kaku. Ada juga 2 kerangka raksasa di bawah tangga menuju pintu masuk di tengah piramida.
Kerangka kedua raksasa itu juga terpelihara dengan baik karena memancarkan kilau logam. Mereka duduk di dua kursi besar yang terbuat dari kristal di bawah tangga seperti dua dewa pramutamu yang bermartabat. Masing-masing dari mereka menopang pedang pertempuran mengerikan yang tingginya mencapai 10 meter seperti dua pilar besar yang berakar di tanah. Setelah melirik mereka, Zhang Tai tahu bahwa beratnya setidaknya bertenton. Jika tidak ada ksatria iblis itu, Zhang Tai bahkan ingin mendarat di sini dan melihat tempat ini dengan cermat. Segala sesuatu di sini terlalu mengejutkan. Buka, raungan ksatria iblis terdengar di telinga Zhang Tai dari tengah piramida. Peluang ini tidak dapat dipenuhi dalam 1000 tahun. Orang pertama yang memasukinya akan mendapatkan kesempatan ini. Jangan biarkan ksatria iblis itu masuk. Heller, yang biasanya diam, memperingatkan Zhang Tai saat ini. Zhang Tai kemudian terbang ke depan. Dia menemukan ksatria iblis itu mencoba membuka gerbang setinggi 40 meter sambil menahannya dengan kuat. Kekuatan fisik sang ksatria tidak ada bandingannya, namun tidak peduli seberapa besar kekuatan yang diberikannya saat meningkatkan ki pertempurannya. Dia hanya secara bertahap membuka celah sempit di gerbang sementara pilar cahaya yang kuat dan berwarna susu bocor keluar dari celah tersebut. Sepertinya ada dunia indah lainnya di balik gerbang. Lihat retakan itu, ksatria iblis itu menjadi sangat bersemangat hingga dia terus berseru. Sementara itu, ia mengerahkan seluruh kekuatan yang ia gunakan untuk menghisap puting ibunya. Lambat laun retakan itu melebar, 1 cm, 2 cm. Ksatria iblis itu hampir menjadi gila karena terus mengaum. Namun, sebelum ksatria iblis itu merespons, Zhang Tai sudah terbang ke dalam melalui celah 2 cm. Gerbang itu tiba-tiba menjadi lebih berat. Akhirnya, dia tidak bergerak tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan ksatria iblis itu. Ksatria iblis itu kemudian menjadi kebingungan. Setelah itu, gerbangnya ditutup rapat seperti bercanda dengannya. Apa yang salah? Ksatria iblis itu menjadi marah. Lambat laun, ia menjadi putus asa. Akhirnya, dia merasa kesal seperti wanita yang menggerutu. Sambil menggeram, ksatria iblis itu mengerahkan kekuatan penuhnya untuk melancarkan pukulan ke gerbang. Namun, serangannya menjadi tidak efektif sama seperti seekor nyamuk yang ingin merobohkan pohon besar. Itu bahkan tidak menghilangkan debu apapun. Tidak. Jeritan yang sangat menyedihkan terdengar di luar piramida. Pada saat ini, ksatria iblis itu seperti seorang pengemis yang telah menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli tiket lotre. Ketika pengemis tersebut mengetahui bahwa dia mendapatkan jackpot sebesar 10 juta koin emas, dia pergi meminta hadiah sambil bermimpi tentang tinggal di sebuah kerajaan. Sayangnya, para pekerja tersebut mengatakan kepadanya dengan tegas bahwa komputer di pusat lotre diserang oleh peretas tadi malam dan nomor pemenang diubah sementara oleh peretas. Oleh karena itu, lotre pengemis menjadi tidak efektif. Apa yang dirasakan pengemis pada saat itu secara kebetulan adalah apa yang dirasakan ksatria iblis itu. Hal yang paling menakutkan bukanlah tidak memiliki apa-apa, yang lebih menakutkan adalah Anda kehilangan apa yang seharusnya Anda dapatkan saat itu juga. Melihat gerbang kristal besar ditutup, kumbang hitam kecil itu kembali ke kastil besi hitam. Zhang Tai sendiri kemudian keluar dari Castle of Black Iron. Itu adalah terowongan kristal yang jauh dan dalam. Menghirup energi yang kuat di dalam terowongan, Zhang Tai merasa nyaman sementara setiap pori-porinya menjadi rileks. Berjalan di dalam terowongan, Zhang Tai melihat sekeliling dan tidak menemukan celah di dinding. Terowongan itu ditutupi dengan bayangan cahaya kristal yang berisi rune yang sedang berjalan. Bayangan Zhang Tai terpantul ke segala arah terowongan kristal. Zhang Tai merasa seperti berjalan di dalam kaleidoskop. Zhang Tai mengobrol dengan Heller ketika dia berjalan masuk. Heller, apakah orang itu akan menerobos masuk? Zhang Tai bertanya sambil melihat ke belakang. Tidak. Hanya satu orang yang diperbolehkan dalam satu waktu. Selain itu, ksatria iblis itu tidak dapat menghancurkan tempat ini. Bagaimana Anda tahu bahwa? Tawa kecil Heller melayang dari lautan pikiran Zhang Tai. Zhang Tai tahu itu adalah jawaban Heller, oleh karena itu, dia tidak menanyakannya lagi. Padahal, pertanyaan lain muncul di benaknya. Aku mendengar ksatria iblis meneriakkan menara waktu. Apa itu? Heller terdiam di lautan pikiran Zhang Tai selama beberapa detik sebelum menjawab, di zaman yang sangat jauh, pusat kekuatan klan berkembang di sini. Pernahkah Anda mendengar pepatah kuno yang telah tersebar selama ribuan tahun manusia takut akan waktu, namun waktu takut pada piramida? Yup, aku pernah mendengarnya ketika aku berada di kota Blackhawk. Tapi apakah ada hubungannya dengan piramida ini? Pepatah lama itu ada karena piramida ini? Apa maksudmu? Kau akan mengetahuinya ketika kau keluar dari sini, Tuan Kastil. Ada penghalang waktu di depan, torsi besar dalam ruang dan waktu yang akan memutus hubungan antara kau, Kastil Besi Hitam, dan aku. Tapi, jangan khawatir, Tuan Kastil. Semuanya akan pulih kembali normal ketika kamu keluar dari sini. Sampai saat itu tiba, nikmati waktumu di sini. Zhang Tai tidak tahu apa yang dimaksud dengan batasan waktu. Ia hanya melihat film cahaya yang terang namun tidak menyilaukan di depan terowongan seperti yang diceritakan oleh Heller.
Tanpa ragu-ragu, dia masuk begitu saja. Kastil Besi Hitam bab 705, ditemani bintang kesepian. Setelah menembus film ringan itu, Zhang Tai tiba di sebuah ruangan besar yang seukuran lapangan sepak bola. Dia berada di pusat gravitasi geometris dari piramida kristal yang megah. Setelah mendengar suaranya, Zhang Tai menoleh ke belakang dan menemukan gerbang yang dia masuki telah menghilang dan berubah menjadi sepotong kristal besar. Seluruh ruangan disegel dari luar, meninggalkan Zhang Tai sendirian di dalam. Apa yang telah terjadi? Zhang Tai menjadi terkejut ketika banyak rune muncul di kristal itu dan mulai berjalan dengan luar biasa. Rune berlari semakin cepat. Dalam beberapa detik, Zhang Tai, meskipun dengan kesadaran kesatrianya, menyadari bahwa dia tidak dapat mengidentifikasi rune itu. Setelah beberapa detik, rune itu berubah menjadi cahaya. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam kristal. Seluruh ruangan secara bertahap terbungkus lapisan kepompong ringan. Di dalam kepompong cahaya, kristal-kristal itu berangsur-angsur menjadi kabur sementara sungai bintang yang cemerlang muncul di atas kepala Zhang Tai. Zhang Tai benar-benar terpana dengan pemandangan yang begitu eksotis. Namun, sebelum Zhang Tai mengajukan pertanyaan, dia telah menerima sekelompok pesan spiritual dari ruang ini. Menara waktu dimulai. Torsi waktu di ruang ini merupakan perbedaan standar antara waktu rotasi dan waktu revolusi planet ini. Artinya, 1 tahun di ruang ini sama dengan 1 hari di luar. Setelah periode perubahan fase setengah bulanan, yaitu 15 tahun di ruang ini, 15 hari di luar, nilai torsi waktu akan pulih kembali ke 0. Ketika menara waktu akan memasuki periode penyimpanan energi senyap sekali lagi. Selama periode ini, nilai aura vital yang mengisi ruang ini secara alami akan memenuhi semua kebutuhan sehari-hari para pendatang dan mencegah penuaan sel-sel hidup pendatang. Jika Anda ingin berangkat lebih awal, Anda dapat memutar bola waktu di tanah berlawanan arah jarum jam. Setelah 60 tahun standar di luar, menara waktu ini akan dimulai kembali. Zhang Tai akhirnya memahami arti menara waktu. Ketika menara ini dibuka, maka pendatang dapat bercocok tanam selama 15 tahun di ruang ini tanpa makan atau minum. Namun, itu hanya setara dengan 15 hari berada di luar. Setelah menutup matanya, Zhang Tai kemudian merasakan energi yang sangat murni, lembut, halus, dan kuat memenuhi ruang ini. Karena tenggelam dalam energi alami, setiap sel di tubuh Zhang Tai berada dalam kondisi yang sangat nyaman. Hampir 1 hari telah berlalu sejak fajar tanggal 1 September. Setelah mengalami pertarungan intensitas tinggi dengan iblis dan dikejar oleh seorang ksatria iblis, Zhang Tai juga sedikit lelah dan lapar. Namun, saat ini, rasa lelah dan lapar berangsur-angsur hilang. Bahkan debu halus pun bisa masuk ke dalam darah dan tubuh manusia melalui sel kulit, belum lagi energi kehidupan di sini. Setelah memikirkannya, Zhang Tai langsung merasa lega. Bola waktu emas yang diduga berada di tanah pada jarak setinggi Zhang Tai. Zhang Tai berjalan ke sana sementara seluruh ruangan bergema dengan langkah kaki Zhang Tai yang jelas. Perasaan itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, kedamaian. Setelah sampai di depan bola waktu, Zhang Tai menemukan bahwa itu adalah rune rumit atau struktur alkemis yang terbuat dari logam tak dikenal. Sepanjang waktu bola perlahan berputar di tanah searah jarum jam. Zhang Tai memperhatikan lingkaran sisik di luar bola, yang sepertinya mewakili waktu yang telah berlalu dari ruang ini. Sebuah keinginan muncul di benak Zhang Tai ketika Zhang Tai menyuntikkan energi spiritual ke dalam bola. Sesuai prediksinya, ia memang mendapatkan waktu yang tepat sejak menara waktu dimulai dan berapa lama waktu yang tersisa di menara ini. Selain waktu yang tepat, kali ini bola juga terdapat garis. Semut berkumpul untuk mencari kelangsungan hidup sementara yang kuat ditemani oleh kesepian dan bintang-bintang. Setelah membaca kalimat itu sebentar, Zhang Tai tampak lebih tegas. Selain bola waktu ini, Zhang Tai juga melihat beberapa platform kristal persegi di ruang besar ini. Salah satu platform kristal persegi tampak seperti tempat tidur tanpa apapun di atasnya. Beberapa platform sangat mirip dengan platform operasi. Anehnya, platform tersebut mengingatkan Zhang Tai pada seseorang yang membuat berbagai pil dan obat-obatan serta menggunakan alat-alatnya. Jika dia melakukan persiapan penuh, Zhang Tai bisa membawa banyak barang berguna ke dalam dan menempa keahliannya sendiri di sini. Memikirkan keterampilan, Zhang Tai langsung mendapat ide. Dia kemudian menutup matanya dan buru-buru mencoba mengaktifkan situasi kemunculan kembali masalah di lautan pikirannya dengan menjalankan energi spiritualnya. Dalam sekejap mata, Zhang Tai telah muncul di pantai laut Pulau Naga tersembunyi sementara ular laut kecil yang malang itu berenang ke arah Zhang Tai dengan paksa dan ingin menggigit Zhang Tai. Zhang Tai tersenyum, karena dia memakan buah kemunculan kembali masalah yang secara alami mengandung situasi kemunculan kembali masalah. Oleh karena itu, situasi kemunculan kembali masalah tidak terpengaruh di dalam ruang ini. Kalau tidak, dia hanya bisa terus-menerus menyalakan bulu spiritual itu dan menyimpan amunisinya ke titik-titik terang alih-alih naik ke level baru di dalam ruang ini. Zhang Tai menunjuk ular laut kecil itu menggunakan satu jari, sementara seluruh situasi kemunculan kembali masalah menghilang dalam titik-titik terang.
Setelah membuka matanya, Zhang Tai berkeliling di angkasa. Setelah itu, dia berjalan ke platform batu dan mulai memoles tongkat fitur spiritual di kuilnya. Sejak saat itu, Zhang Tai memasuki meditasi mendalamnya. Setelah 2 hari, ritme kultivasi Zhang Tai ditetapkan di menara waktu. Setiap hari, dia akan menghabiskan 12 jam untuk memoles sebatang bulu spiritual di kuil. 5 jam untuk membaca kata-kata liar yang tak ada habisnya dan mengembangkan metode misterius dalam Sutra Hutan Belantara Agung, 2 jam untuk memasuki situasi kemunculan kembali masalah. Dan 2 jam untuk menempa keterampilan bertarungnya di ruang menara waktu yang luas. Di mana dia bisa melepaskan ki pertempuran dan keterampilan bertarungnya dengan cara yang paling kejam dan mengejutkan. Adapun sisa 3 jam, dia akan tidur. Sebenarnya selain tidur, dia hampir menggunakan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Di menara waktu, karena diberi nutrisi oleh energi aura kehidupan murni piramida, Zhang Tai tidak akan merasa haus atau lapar. Dia juga tidak perlu pergi ke toilet. Selain tidur, dia selalu bisa menjaga kondisinya tetap bertenaga. Selain itu, Zhang Tai menyadari bahwa kualitas tidurnya benar-benar tidak terbayangkan. Hanya setelah 3 jam istirahat, ia dapat memulihkan energi spiritual dan kekuatan fisiknya sepenuhnya seperti tidur lebih dari 10 jam di luar. Mengenai 2 jam dalam situasi kemunculan kembali masalah setiap hari, Zhang Tai akan menentukan titik terang berikutnya. Membaca buku misterius di pavilion pengetahuan rahasia atau perpustakaan Breaking Heavens atau berjalan-jalan di tepi laut untuk mendengarkan ombak laut dan daun pohon yang melambai. Diberkati oleh energi besar dari kristal, dia dapat menyalakan titik-titik lonjakan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada hari keempat sejak dia datang ke sini, Zhang Tai telah menyalakan titik lonjakan ke-146 dengan energi spiritualnya yang besar. Sejak saat itu, Zhang Tai secara bertahap membuat kemajuan menuju monster pertempuran LV-13 dengan kecepatan pencahayaan 1 titik lonjakan per 4 hari. Dalam kultivasi seperti itu, Zhang Tai hampir lupa akan waktu. Setelah 350 hari, duduk di atas tempat tidur kristal dengan kaki bersilang, Zhang Tai membuka matanya saat dia baru saja menyalakan titik lonjakan ke-233. Saat dia menyalakan titik bergelombang, dia merasakan laut ki-nya bergetar sementara seluruh laut ki mengembang 2 kali lagi. Pada saat yang sama, pertempuran ki bergulir di laut ki-nya dan secara bertahap menjadi lebih kental. Setelah memenuhi seluruh lautan ki pertempurannya membanjiri laut ki dan menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Zhang Tai sudah bisa melepaskan serangan battle ki dari setiap bagian tubuhnya. Selain itu, kekuatan tempurnya meningkat ke tingkat yang baru. Begitu dia dipromosikan ke LV-14, ki pertempurannya akan memadat dan membentuk ki pertempuran pelindung yang kuat di luar tubuhnya. Tidak hanya itu, ketika battle ki bergulir di sekujur tubuhnya, Zhang Tai merasakan matanya tiba-tiba menjadi dingin dan senyaman ditutupi dengan 2 potong es batu. Sebaliknya, telinganya terasa hangat seperti dibalut kantong air panas. Setelah mempertahankan perasaan ini sekitar setengah jam, Zhang Tai merasa bahwa dia telah memperoleh peningkatan besar dalam indera visual dan pendengarannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah hadiah yang diberikan oleh Raja Rock Sutra ketika ia dipromosikan ke tingkat 13. Memiliki pengalaman berinkarnasi menjadi elang guntur, Zhang Tai tahu dengan jelas betapa tajamnya indera visual yang dimiliki elang guntur. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa indera penglihatannya menjadi lebih tajam daripada elang petir. Indera penglihatannya mendapat peningkatan kualitatif berdasarkan penglihatan gelap. Zhang Tai bangkit dari tanah dan menggerakkan anggota tubuhnya. Di saat yang sama, seluruh ototnya retak sekali lagi. Zhang Tai melontarkan pukulan, yang lebih mirip seekor harimau yang berdarah dan ganas daripada sekumpulan ki pertempuran. Harimau itu meraung saat ia melintas sejauh 50 langkah dan menghilang di dinding kristal misterius menara waktu. Zhang Tai tidak kecewa dengan hal itu. Bahkan serangan ksatria itu terhadap menara waktu terasa seperti sebuah geli, belum lagi Zhang Tai sendiri. Tinju darah besi Zhang Tai secara resmi memasuki ranah mengubah ki pertempuran menjadi bentuk nyata seperti yang ditampilkan di LV-13. Ranah ini digambarkan sebagai pukulan adalah harimau yang dapat menyapu ribuan tentara dalam buku misterius Iron Tinju Darah. Zhang Tai memasuki sel bayangan iblis sekali lagi. Kali ini, Zhang Tai menyadari bahwa Tuan Apian menjadi jauh lebih canggung dibandingkan sebelumnya. Tak hanya itu, Master Apian malah terlihat kocak. Tanpa mengaktifkan rune senior yang bergerak cepat, Zhang Tai hanya bertabrakan dengan Master Apian secara langsung berdasarkan garis keturunan Kuafu dan kekuatan tempurnya yang hebat. Hanya setelah kurang lebih 10 menit, Apian telah dicabik-cabik oleh sekawanan harimau ganas yang berdarah-darah. Lihat Apian berjuang di depan tinju berdarah besinya, Zhang Tai merasakan Apian menjadi tua untuk pertama kalinya. Situasi kemunculan kembali masalah kemudian pecah menjadi titik-titik terang. Setelah menggedor gerbang selama hampir 1 hari, ksatria iblis itu akhirnya terengah-engah. Karena sangat marah, ksatria iblis itu tidak dapat memikirkan bagaimana gerbang menara waktu ditutup setelah hampir dibuka.
Ia mencoba yang terbaik untuk memikirkan kemungkinan alasannya. Nutup matanya, ia memutar pikiran untuk mengingat semua detailnya. Setelah beberapa lama, ksatria iblis itu sepertinya mendapatkan sesuatu dengan energi spiritual dan ingatannya yang super hebat. Ketika ia dengan paksa mendorong gerbang hingga terbuka, seekor serangga tampak dengan cepat mengebor ke dalam gerbang melalui celah. Namun, ia tidak memperhatikan serangga itu karena kegembiraannya yang luar biasa. Ketika ksatria iblis mengingat aturan untuk mengakses menara waktu, dia mengertakkan gigi. Apa? Saya dikalahkan oleh serangga? Ksatria iblis itu meraung yang bisa terdengar dalam jarak puluhan mil persegi. Sejak saat itu, semua tumbuhan dan hewan di ruang bawah tanah ini berada dalam masalah. Kastil Besi Hitam bab 706 mempromosikan menjadi ksatria. Karena Zhang Tai makan terlalu banyak buah, dia berkultivasi dengan kecepatan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk berpromosi ke LV14 dari LV13, dia harus menyalakan 144 titik lonjakan. Proses ini memakan waktu hampir 580 hari bagi Zhang Tai. Jika dia tidak mengalami situasi masalah yang muncul kembali, Zhang Tai bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan dalam kultivasi yang begitu sulit di ruang yang terisolasi. Dia mungkin menjadi gila dalam waktu kurang dari 1 tahun. Namun, selama 584 hari terakhir, Zhang Tai belajar menyanyikan lagu. Dia selalu menyenandungkan lagu sendirian. Sebelumnya, Zhang Tai tidak tahu cara menyanyikan lagu. Tidak ada yang mengajarinya juga. Dia hanya bisa bersiul paling banyak atau menyenandungkan 1 atau 2 baris. Karena ada banyak buku musik di perpustakaan Breaking Heavens, Zhang Tai membaca beberapa dan belajar menyanyikan lagu. Dia bahkan bisa mengidentifikasi partitur musik. Garis keturunan yang meniru memberinya bakat luar biasa dalam mempelajari musik yang berasal dari nenek moyang manusia purba. Ditambah dengan kendali Zhang Tai yang tepat terhadap kemampuan menyanyi dan kinya yang tahan lama, maka ia mampu mengerdilkan semua penyanyi manusia sebelum malapetaka. Ketika dia mendengar lagunya sendiri, Zhang Tai begitu gembira hingga dia hampir menangis. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bernyanyi sebaik itu. Setelah itu, Zhang Tai selalu menghabiskan waktu dengan menyanyikan lagu-lagu di menara waktu. Zhang Tai menemukan bahwa menyanyikan lagu adalah cara paling sederhana untuk membuat penyanyi dan orang lain melupakan kesepian yang paling tidak terbatas pada alat dan kondisi. Selama dia memasukkan emosi dan perasaannya, dia menemukan bahwa dia bisa melepaskan kesepiannya, mengekspresikan idenya, menghibur dirinya sendiri dan orang lain dengan menyanyikan lagu. Zhang Tai dengan lancar mendapatkan pertempuran perlindungan Qi sebelum berpromosi ke LV14. Selain itu, kemampuan bertahannya juga diperkuat oleh Raja Rock Sutra. Dia juga memperoleh pemenuhan lengkap pada keterampilan penangkapan jiwanya. Zhang Tai berpromosi ke LV14 sambil menyanyikan lagu. Setelah itu, dia menempatkan semua iblis dan Master Apian yang telah dia bunuh ke dalam situasi kemunculan kembali masalah yang sama dan menganiaya mereka dengan kejam. Kali ini, dia merasakan pertarungannya agak hambar. Dia tidak bisa mencari kesenangan apapun dengan mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai teringat monster laut dalam yang sangat besar itu. Dia akhirnya menemukan kembali perasaan segar dengan melawan monster laut dalam raksasa yang telah dibunuh oleh petapa pedang bintang dan bulan dalam situasi kemunculan kembali masalah. Namun, pertarungan seperti itu menjadi membosankan sekali lagi setelah beberapa bulan ketika Zhang Tai dipromosikan menjadi monster pertarungan bintang 2. Ketika dia menyadari pemenuhan lengkap dari keterampilan penangkapan jiwanya, Zhang Tai menemukan 2 buku rahasia lagi dari Pavilion Pengetahuan Rahasia ketika dia punya waktu luang. Pada saat ini, Zhang Tai lebih memanfaatkan minatnya daripada berkultivasi di tempat yang sepi. Kedua buku rahasia itu sama-sama tentang cara melepaskan senjata tersembunyi. Itu bukanlah buku rahasia tingkat lanjut. Karena kekuatan destruktif yang terbatas, senjata tersembunyi diremehkan oleh manusia. Oleh karena itu, kedua buku rahasia tersebut ditempatkan di lantai 5 Pavilion Pengetahuan Rahasia, yang satu disebut jaring di atas dan jerat di bawah, yang lainnya disebut 1000 tangan dan 1000 jari. Kedua buku rahasia itu tidak terlalu menarik bagi rakyat jelata. Namun, bagi Zhang Tai, kedua buku rahasia itu bisa meningkatkan keunggulan aslinya secara maksimal. Setelah menggabungkan kekuatan dan keterampilan melemparnya yang sangat tepat, Zhang Tai menjadi semakin kuat. Beginilah cara Zhang Tai memilih untuk mengultivasi dirinya sendiri. Dia memilih buku-buku rahasia yang dapat meningkatkan keuntungannya secara maksimal daripada hanya memilih buku-buku rahasia tingkat lanjut. Itu adalah perjalanan yang jauh dan sepi dari monster pertempuran LV14 ke semangat pertempuran LV15. Zhang Tai menghabiskan 2 tahun 7 bulan untuk proses ini. Itu adalah ujian yang lebih berat terhadap kemauan dan jiwa Zhang Tai, mulai dari semangat bertarung LV15 hingga menjadi seorang ksatria. Selama proses ini, Zhang Tai hampir tidak tahan untuk mendekati bola waktu. Semut berkumpul untuk mencari kelangsungan hidup sementara semut yang kuat menemani kesepian dan bintang. Setiap kali Zhang Tai membaca ini, dia akan mengertakkan gigi dan tetap pada kultivasinya.
Karena kegigihannya, Zhang Tai menyelesaikan metamorfosis terpenting dalam hidupnya dari dalam keluar. Setelah melewati ujian terberat selama 2 tahun, Zhang Tai merasa bahwa batinnya telah sepenuhnya dimurnikan. Dia merasa seperti mengalami baptisan suci ketika dia mulai merasakan kesepian dan keheningan yang indah di bawah bintang-bintang. Pada saat yang sama, ia memiliki pengalaman hidup yang kuat dan cemerlang serta pengakuan tentang keberadaannya, yang melampaui semua indera subjektif dan ikatan dalam ruang dan waktu. Dalam pengalaman seperti itu, Zhang Tai tahu bahwa dia bisa bebas dimanapun dia berada dan apapun yang dia lakukan. Zhang Tai tahu bahwa pengalaman ini adalah fondasi baginya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya. Sejak saat itu, Zhang Tai benar-benar lupa akan waktu. Dia hanya mengolah dan mengolah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, setelah menyalakan titik lonjakan ke 987 dengan tenang, Zhang Tai menyaksikan 987 titik lonjakan yang terbakar. Dia menemukan bahwa titik-titik api yang membara itu telah terhubung satu sama lain dan membentuk cakra yang luar biasa. Rune benih Raja Rock Sutra kemudian terbang keluar dari kuilnya dari cakra dan menampilkan gambar raja-raja emas yang merentangkan sayapnya yang besar. Lautan Ki Zhang Tai dan titik puncak kuil meledak pada saat yang sama seperti bagaimana alam semesta muncul dan berubah menjadi alam semesta yang hampa. Tak lama setelah itu, ki pertempurannya berubah menjadi padat dan menjadi matahari panas yang sinar terangnya tanpa henti memberikan ki pertempuran ksatria yang kuat untuknya. Pada saat ini, gelombang bergelombang muncul di lautan pikirannya, dari mana bulan yang cerah muncul. Pagoda semua roh berada di atas bulan yang cerah. Cahaya bulan menghilang, menghancurkan lautan ki sekaligus. Sinar matahari melonjak ke atas sementara cahaya bulan turun. Kedua cahaya itu menyatu di dada Zhang Tai, tempat inti cakra berada. Tak lama setelah itu, seluruh cakra mulai berputar seperti mesin yang menyerap teror di alam semesta. Pada saat yang sama, kekuatan luar biasa memasuki tubuh Zhang Tai. Zhang Tai berangsur-angsur melayang saat dia memancarkan kilau yang kuat. Sementara itu, setiap sel di tubuhnya mulai berubah secara kualitatif. Pada tanggal 1 September, pertempuran kota Upton mengejutkan seluruh koridor manusia Black Sun. Pada hari itu, 10 ksatria manusia dari Kekaisaran Norman, negara Jinyun, dan negara Kilan. 3 negara manusia yang kuat di selatan dan utara koridor manusia Black Sun, menyerbu korps iblis super di luar kota Upton. Dibantu oleh lebih dari 10.000 kapal udara tempur manusia, seluruh medan perang berlangsung lebih dari 1.000 mil dari luar kota Upton ke utara setelah lebih dari 20 jam pertempuran sengit. Korps iblis super yang kuat menderita kerugian untuk pertama kalinya. Dalam pertempuran ini, 1 ksatria iblis menghilang, 1 ksatria iblis terluka parah. Seluruh korps menderita kehilangan lebih dari 20.000 anggota. Akibatnya, mereka harus mengungsi ke arah utara. Berita bahwa pasukan sekutu dari 3 negara manusia menganiaya korps iblis super dengan kejam menyebar ke seluruh koridor manusia Black Sun sekaligus. Pada hari yang sama, kekuatan elit lain dari klan utama negara Jinyun yang dipimpin oleh para ksatria menyerbu klan Angus dari Federasi Komersial Bebas. Status klan Angus sebagai anggota asosiasi 3 mata terungkap. Seluruh klan dimusnahkan. Saat semua orang dikejutkan dengan status sebenarnya dari klan Angus, mereka pun mengagumi kekayaan yang dijarah oleh klan Angus. Konon kekayaan klan Angus memenuhi lebih dari 50 kapal udara. Setelah garis pertahanan manusia di teater operasi Selne ditembus oleh setan, manusia akhirnya memenangkan pertempuran di utara koridor manusia Black Sun melalui pertempuran kota Nein dan pertempuran kota Upton. Setelah mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari asosiasi 3 mata di selatan koridor manusia Black Sun, momentum agresif iblis sepertinya terhenti untuk sementara. Banyak manusia melihat pantai harapan. Namun, melalui pertempuran ini, kekuatan 3 dalam 1 jenderal iblis juga mengejutkan semua orang. Akibatnya, 1 dari 10 ksatria manusia terbunuh, 2 lainnya terluka parah. Diberkati oleh kekuatan 3 dalam 1 jenderal iblis. Meskipun korps iblis super membayar harga untuk pertempuran ini, korps iblis super masih lolos dari pengepungan tebal pesawat di 3 negara manusia. Tanggal 11 September tahun 10 hari setelah pertempuran kota Upton, Istana Huaiyuan, negara Jinyun. Sesepuh Istana Huaiyuan sedang duduk di atas kaus kaki Catail dengan tatapan serius di istana megah. Apakah kamu punya berita tentang Zhang Tai? Belum ada kabar. Kami sudah meminta Zhang yang menghubunginya. Namun masih belum ada tanggapan dari Zhang Tai dari pihak tetua Muyuan. Semua tetua kemudian menghela nafas sambil menekuk alis mereka. Saat itu, mereka mendengar suara berisik di luar istana. Setelah melihat Zhang Tai dikejar oleh seorang ksatria iblis dan menghilang ke dalam sungai, Penatua Murai merasa sangat tidak enak. Oleh karena itu, setelah mendengar keributan di luar istana, dia meraung, "Zhang Sun, siapa yang ada di luar sana?" "Diam, Elder, di sana, ada beberapa fenomena abnormal di luar istana." Saat melihat fenomena abnormal tersebut, para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru,
sesosok bayangan muncul di depan para tetua sementara kata-katanya penuh dengan keheranan. Fenomena abnormal apa, Erem? Tolong lihat keluar, para tetua yang terhormat. Setelah saling bertukar pandang, semua tetua keluar dari istana. Beberapa diaken mengamati langit sambil membuka mulut lebar-lebar. Setelah melihat ke atas, para tetua terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Jutaan unggas melayang di langit dalam bentuk cincin melingkar besar. Mereka berkicau riang dan berputar-putar mengelilingi matahari. Burung-burung baru bergabung dengan mereka. Bahkan para tetua belum pernah melihat atau mendengar pemandangan aneh seperti itu. Betapa besarnya kekuatan yang ada di balik burung-burung itu. Ah, para tetua, lihat. Seorang murid tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke arah kolam di luar istana. Ada beberapa ikan emas dan beberapa kura-kura emas besar yang berharga di kolam. Namun saat ini semua ikan mas telah menyusut ke dasar air dan tidak berani bergerak, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Berbeda dengan kura-kura emas besar selalu bersemangat dan perkasa. Jarang sekali melihat penyu emas besar mengubur kepala dan anggota tubuhnya di dalam cangkangnya. Apa yang terjadi? Banyak burung melayang di langit sementara makhluk hidup akuatik bersembunyi di dasar kolam. Apa artinya ini? Para tetua istana Huaiyuan saling bertukar pandang sebelum memperlihatkan ekspresi mengejutkan pada saat yang sama. Pemandangan mengejutkan yang sama terjadi di semua tempat keberadaan burung dan makhluk hidup air, seperti negara Kilan, Kekaisaran Norman, hutan belantara es dan salju, negara Taixia. Bahkan seluruh benua barat. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Zhang Tai menguap saat dia tertidur. Dia bangun 3 hari kemudian. Setelah bangun, Zhang Tai terus berkultivasi seperti biasa seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Menjadi berbeda dari sebelumnya, Zhang Tai terus menstabilkan dan mengkonsolidasikan wilayahnya dengan waktu yang pernah digunakan untuk menyalakan titik-titik cahaya. Lambat laun, sinar matahari di tubuhnya semakin cemerlang sementara cahaya bulan semakin pekat. Selain itu, putaran cakra secara bertahap menjadi stabil dan lebih kuat seperti batu kilangan besar. Kastil Besi Hitam Bab 707, keluar dari menara. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, pola budidaya Zhang Tai pada dasarnya tidak berubah di menara waktu. Dari satu sudut pandang, Zhang Tai baru saja melompat keluar dari sumur yang dalam dan bisa melihat dunia luar dengan lebih jelas. Langit di dasar sumur bukanlah seluruh dunia. Itu lebih seperti sebuah jendela. Dunia ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan Zhang Tai. Mulut sumur bukanlah titik tertinggi di dunia ini, sebaliknya, jaraknya sama dengan jarak dari dasar sumur ke tanah. Tanah itu disebut zaman besi hitam. Semua orang yang dapat berdiri dengan mantap di zaman ini dengan berjalan kaki telah keluar dari sumur. Orang-orang itu mempunyai nama yang sama ksatria besi hitam. Mereka bisa mengendalikan nasibnya sendiri dan nasib orang lain yang masih berada di dalam sumur di zaman ini. Namun, itu hanyalah permulaan. Dari tanah di luar mulut sumur, para ksatria besi hitam dapat melihat semua makhluk hidup di dalam sumur yang masih berusaha sekuat tenaga untuk melompat dan memanjat keluar dari sumur. Selain itu, ksatria besi hitam juga bisa melihat ke kejauhan. Secara alami, mereka akan melihat ke puncak di kejauhan. Setiap puncak melambangkan dari peradaban kuat yang pernah ada di bumi. Puncak tertinggi bahkan semakin dalam ke dalam awan dan memecah langit menjadi negara abadi yang dibangun di antara bintang-bintang misterius oleh para dewa. Zhang Tai tidak mengabaikannya, dia juga tidak melihat ke atas. Dia memilih untuk melihat ke depan secara horizontal. Setelah melihat ke puncak di kejauhan, Zhang Tai, yang baru saja keluar dari mulut sumur, perlahan-lahan mengatur napasnya sambil perlahan-lahan menegakkan tubuhnya. Setelah itu, dia berjalan menuju salah satu puncak dalam visinya dengan tegas langkah demi langkah. Dibandingkan jarak dari dasar sumur ke mulutnya, perjalanan selanjutnya lebih lama dan sulit. Level di bawah ksatria dapat dibagi dengan jumlah titik lonjakan yang menyala, namun, di atas para ksatria, setiap puncak mewakili cakra elemen dan domain baru. Cukup rumit untuk membentuk cakra baru, yang 100 kali lebih keras daripada menerangi semua titik lonjakan. Banyak ksatria besi hitam yang dibatasi pada peringkat ini sepanjang hidup mereka selama ratusan tahun karena mereka tidak dapat membentuk cakra kedua. 5 tahun berlalu. Suatu hari, ketika Zhang Tai terbangun, dia menemukan satu jalan keluar di dinding kristal yang telah tertutup selama 15 hari. Itu adalah pintu masuk tempat dia datang 15 hari yang lalu. Tanda di dinding kristal berhenti berjalan. Setelah mengedipkan matanya, Zhang Tai duduk dari tempat tidur kristal. Menepuk pantatnya, dia berjalan menuju pintu keluar. Ketika dia melewati film energi itu, sebuah keinginan muncul di benaknya. Setelah itu, dia meluncurkan pukulan ke arah dinding dengan tiba-tiba. Ruangan itu kemudian bergema dengan suara guntur yang teredam sambil bergetar sesaat. Pada saat yang sama, rune di dinding kristal memancarkan kilau yang kuat dan mengimbangi kekuatan mengerikan Zhang Tai setelah beberapa saat. Zhang Tai melihat sekeliling sebelum menguap dan merentangkan anggota tubuhnya.
Setelah itu, dia berjalan di lorong kristal itu sekali lagi yang tampak seperti kaleidoskop. Setelah sampai di gerbang kristal menara waktu yang tingginya puluhan meter, Zhang Tai mengulurkan satu tangan dan sedikit mendorongnya hingga terbuka. Setelah Zhang Tai keluar dari menara waktu, gerbang kristal menutup secara otomatis. Butuh waktu 60 tahun untuk membuka kembali gerbang kristal. Tidak ada yang berubah di ruang bawah tanah ini. Masih seperti yang terlihat 15 tahun lalu, 2 minggu lalu. Berdiri di pintu masuk menara waktu, Zhang Tai mengamati pegunungan di kejauhan dan cahaya di bagian atas angkasa. Dia kemudian merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata. Oleh karena itu, Zhang Tai merasa segar sekali lagi. Seperti benih yang bertunas dan kupu-kupu yang keluar dari kepompong, dia menghadapi dunia nyata dan hidup ini sekali lagi. Senyuman yang sudah lama hilang muncul kembali di wajah Zhang Tai. Sebelumnya, aku tidur 3 tahun di kastil besi hitam seperti 1 hari. Baru-baru ini, saya tinggal 15 tahun di menara waktu yang setara dengan 15 hari di luar. Sungguh dunia yang menakjubkan. Karena bersemangat, Zhang Tai langsung menyanyikan sebuah lagu dengan keras. Dengan nada khusus bahasa Hua kuno, lagunya penuh semangat dan penuh gairah tentang apa yang dia rasakan saat ini. Ruang bawah tanah itu seperti teater besar yang bisa menyebarkan lagu Zhang Tai ke segala arah. Di lautan bawah tanah, ksatria iblis yang sangat marah sedang bergulat dengan monster besar di lautan. Selama 2 minggu terakhir, hampir semua hewan telah dibunuh oleh ksatria iblis ini. Oleh karena itu, ia memindahkan medan pertempurannya ke laut. 3 hari yang lalu, ia bertemu monster besar di lautan. Monster besar itu adalah ikan aneh yang panjang dan sempit dengan panjang lebih dari 50 meter, itu ditutupi dengan sisik yang tebal. Selain itu, ia memiliki sepasang mata biru sedingin es dan gigi tajam. Dengan ki pembunuh yang kuat, panah air yang ditembakkan dari mulutnya bisa mencapai jarak lebih dari 1000 meter dan menembus logam dan batu. Selain itu, sisiknya sangat defensif. Serangan biasa tidak akan pernah merugikannya. Apalagi monster ini bisa bergerak lincah di lautan. Itu sangat cerdas. Bahkan ksatria iblis tidak dapat mengejarnya di lautan. Selama berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, ia akan melarikan diri dengan mengebor gua sempitnya. Sementara itu akan melepaskan racun tingkat, membuat ksatria iblis tidak berdaya. Setelah bergulat dengan monster besar ini selama 3 hari, ksatria iblis itu masih gagal membunuhnya. Pada awalnya, ksatria iblis hanya ingin mengalahkan monster ini. Ketika menemukan monster ini sangat licik yang bisa melepaskan racun peringkat untuk merusak ki pertempuran pelindungnya, keinginan lain muncul di benak ksatria iblis. Binatang ajaib seperti itu pasti telah hidup di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Itu harus memiliki level yang tinggi. Daging dan darahnya harus mengandung energi ki dan darah yang sangat tinggi. Ini adalah suplemen yang bagus untuk ksatria iblis yang tidak pilih-pilih makanan. Selain itu, racun atau kelenjar racunnya adalah bahan mentah langka untuk budidaya ki pertempurannya yang sangat beracun oleh Jenderal Iblis. Memikirkan hal ini, ksatria iblis bertekad untuk membunuh binatang ajaib ini. Setelah menyelesaikan pengalaman 2 hari sebelumnya, ksatria iblis ini menyiapkan serangkaian taktik baru hari ini. Jika berjalan lancar, binatang ajaib ini tidak akan melarikan diri hari ini. Menyadari bahwa monster itu telah menembakkan lebih dari 100 anak panah air ke arahnya dengan kecepatan dan kekuatan yang berkurang. Ksatria iblis itu tahu bahwa binatang ajaib itu hampir kehabisan kekuatannya. Ksatria iblis menjadi senang di dalam hati karena memperkirakan bahwa binatang ajaib itu akan memperlambat kecepatannya ketika dia melarikan diri. Saat itu, sebuah lagu melayang ke sini. Angsa liar kembali menyambut musim semi 1, adik perempuan sedang memikirkan satu orang, Yo. Rumput kuning dan hijau di lereng Bukit Hai 3. Adikmu menunggumu di sini lagi, Yo. Setelah mendengar lagu tersebut, binatang ajaib yang sedang bergulat dengan ksatria iblis itu gemetar sebelum menyelam ke dalam air dan mengerahkan upaya terbaiknya untuk melarikan diri menuju sarangnya secepat sambaran petir. Ksatria iblis itu juga tercengang. Karena tidak mengetahui tentang lagu, maka tidak dapat mengidentifikasi kualitas lagu tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa itu adalah bahasa khusus orang Hua, musuh iblis nomor 1. Selain itu, ada kekuatan besar yang dirasakan dalam lagu ini. Bagaikan guntur, lagu itu memantul kembali dari kubah. Yang lebih menakjubkan adalah ada orang lain di ruangan ini, yang bahkan menyanyikan sebuah lagu. Ksatria iblis itu langsung mengingat orang yang dia kejar 2 minggu lalu. Dengan mata sipit, dia langsung terbang menuju sumber lagu seperti meteor. Pagi kemuliaan mekar di malam hari Yo 4, kakak laki-lakimu punya rahasia kecil Hai 5. Matahari terbit mencerahkan tanah Yo, kamu bersinar di mataku, Hai. Lagu itu adalah navigasi terbaik. Terbang di udara, ksatria iblis itu perlahan-lahan menjadi takjub dengan sumber lagu itu menara waktu. Sambil menyanyikan lagu tersebut, Zhang Tai terus terang mendongak sementara ksatria iblis itu terbang ke arah sini seperti meteor. Angsa liar terbang ke arah selatan Yo, Twitter sengsara Hai, setelah meninggalkan ladang tanggung jawabmu,
kamu telah menyuburkan petak rumah tangga. Kaki putih Yo, lubang berair 6 hai, kenapa kamu masih meninggalkanmu? Ayah, Yo, kenapa kamu masih meninggalkanmu? Di akhir lagu Hua kuno yang ditandai dengan Xintian Yu, Zhang Tai meninggikan suaranya dengan penuh semangat. Segera setelah dia menyelesaikan pengisi wacana Yo, ksatria iblis itu tiba di depan menara waktu. Melihat Zhang Tai berdiri di depan menara waktu dengan aman dan sehat, ksatria iblis itu cukup terkejut. Ksatria iblis itu melayang lebih dari 20 meter di atas Zhang Tai dan mengabaikan Zhang Tai sambil memancarkan cahaya yang kejam dan sedikit takjub. Karena kamu cukup beruntung menjadi penonton pertama lagu bagusku, kamu harus bertepuk tangan. Zhang Tai menggoda dengan santai. Ksatria iblis itu tidak menyadari bahwa Zhang Tai sedang menggodanya. Sebaliknya, ia hanya melihat sekeliling dengan cepat. Setelah tidak menemukan situasi abnormal di sekitarnya dan memastikan bahwa Zhang Tai tidak punya tempat tujuan, ksatria iblis itu mencemooh, saya akan lihat kemana Anda pergi kali ini. Zhang Tai hanya memperhatikan ksatria iblis itu dengan tenang sambil tersenyum, itu seharusnya menjadi dialogku. Ksatria iblis itu mengabaikan Zhang Tai. Ia juga takut kalau Zhang Tai akan mempermainkannya sekali lagi. Oleh karena itu, ia muncul di depan Zhang Tai dalam sepersekian detik dan langsung meninju kepala Zhang Tai. Setelah disiram ke sini dan digantikan oleh serangga yang memasuki menara waktu, ksatria iblis selalu marah akhir-akhir ini. Ketika ia melihat Zhang Tai, ia tidak sabar untuk menganiaya Zhang Tai secara terang-terangan. Ksatria iblis itu telah bertekad untuk membuat Zhang Tai menyaksikan dirinya hancur berkeping-keping. Namun, pukulan mengerikan dari ksatria iblis itu tidak mengenai Zhang Tai, sebaliknya, suara itu terhalang oleh telapak tangan Zhang Tai, sehingga menimbulkan suara keras yang teredam. Sedangkan telapak tangan Zhang Tai tetap tidak berubah. Sebelum ksatria iblis itu merespons, Zhang Tai sudah menendang perut bagian bawahnya. Seperti peluru yang ditembakkan, ksatria iblis itu terlempar mundur 100 meter, tidak berhenti sampai merobohkan beberapa pohon besar. Pada saat ini, Zhang Tai perlahan-lahan melayang di udara dan berdiri diam. Setelah itu, matanya berangsur-angsur menjadi sedingin es sementara ki yang kuat menutupi tubuhnya. Setelah ki pertempuran pelindungnya hampir roboh karena pukulan Zhang Tai, ksatria iblis itu membuka matanya lebar-lebar. Boom! Zhang Tai bergegas menuju ksatria iblis itu, menyebabkan suara sonik keras di udara. Tidak mungkin, ksatria iblis itu meraung ketika ia berlari menuju Zhang Tai secara langsung sekali lagi. Tabrakan sengit antara dua ksatria dimulai di udara. Kastil Besi Hitam Bab 708, Pertempuran Ksatria. Di mata orang-orang di bawah ksatria, pertarungan para ksatria lebih seperti tabrakan sengit antara dua meteor. Sebenarnya, para ksatria bergerak dan menyerang terlalu cepat untuk dapat ditangkap oleh mata rakyat jelata. Oleh karena itu, banyak orang mengira pertarungan ksatria hanyalah tabrakan terus-menerus di udara. Padahal, dalam hitungan detik, dua ksatria sudah bergerak dan menyerang lebih dari 100 kali. Setelah berpromosi menjadi ksatria, gerakan dan keterampilan ditinggalkan terlebih dahulu. Dalam banyak keterampilan bertarung, meskipun kultivator telah mencapai LV15, gerakan dan keterampilan tetap penting dalam pertempuran. Namun, selama kultivator mencapai seorang ksatria, semua gerakan dan keterampilan hanya akan menjadi bahan tertawaan. Ketika lawan Anda dapat menghancurkan Anda dari jarak 100 meter. Siapa yang peduli dengan gerakan dan keterampilan Anda? Pertarungan para ksatria akan kembali ke pertarungan antara elemen pertempuran paling dasar yaitu, kekuatan, kecepatan, kekuatan pertahanan. Kekuatan pertempuran ki dan jarak serangan langsung, indera dan kontrol sensitif dari hubungan relatif antara ruang dan waktu dari hati para ksatria. Karena perbedaan elemen tersebut, pola dan gaya bertarung para ksatria pun berbeda. Akibatnya, para ksatria dengan gaya bertarung berbeda akan menyebabkan tabrakan yang lebih sengit dan mistis. Ksatria tidak bertarung di darat. Karena para ksatria berpikir bahwa mereka dapat menekan tanah dan mendapatkan kecepatan lebih cepat serta ruang gerak yang lebih luas dari udara. Saat berada di tanah, mereka hanya bisa bergerak secara horizontal atau ke atas. Selain itu, ada kerugian di lapangan. Meskipun ki pertempuran orang lain tidak bisa mengenai mereka, pecahan kerikil dan benda pecah mungkin menyebabkan serangan kedua pada mereka, oleh karena itu, para ksatria hanya bertarung di udara. Zhang Tai belum pernah mengalami pertempuran atau pencerahan seperti itu sebelumnya. Namun, saat dia memulai pertarungan dengan ksatria iblis ini, dia telah memahami esensi dari pertarungan para ksatria. Ksatria iblis yang mengejar Zhang Tai jelas merupakan ksatria iblis teratas di bawah tangan Jenderal Iblis, yang memiliki pengalaman bertempur yang kaya. 15 hari yang lalu, ketika ksatria iblis ini melukai ksatria manusia dan mulai mengejar Zhang Tai, ia telah menjadi lawan kuat pertama. Pengasah dan guru terbaik Zhang Tai setelah ia dipromosikan menjadi seorang ksatria. Jika Zhang Tai baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria, sejujurnya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan ksatria iblis kartu truf ini. Namun, sudah 5 tahun sejak Zhang Tai dipromosikan menjadi seorang ksatria.
Setelah 5 tahun berkultivasi dengan tekun, Zhang Tai telah sepenuhnya mengkonsolidasikan cakra kesatrianya. Oleh karena itu, dia menunjukkan kekuatan tempurnya yang super kuat dan mantap dalam pertempuran ini dan secara bertahap mendominasi pertempuran tersebut. Karena ki pertempuran pelindung masing-masing satria sama tahannya dengan baju besi alami. Maka langkah pertama Zhang Tai untuk menimbulkan bahaya besar pada ksatria iblis adalah dengan menghancurkan ki pertempuran pelindungnya. Bahkan jika pertempuran pelindung ki dipatahkan untuk sementara, itu akan secara bertahap diperbaiki dari tubuh ksatria iblis. Artinya, setiap ksatria memiliki kemampuan super hebat untuk menahan serangan dengan terus-menerus memulihkan ki pertempuran pelindung mereka. Ini juga menafsirkan teror para ksatria. Dalam kasus seperti itu, pertarungan para ksatria tidak dapat diselesaikan dengan mudah dalam waktu singkat jika tidak mengerahkan upaya maksimal mereka. Sebaliknya, para ksatria akan selalu bergulat satu sama lain untuk waktu yang lama. Mereka harus bertarung dalam jarak dekat ketika memasuki kondisi paling sengit atau mempertaruhkan nyawa. Ksatria bisa melepaskan serangan jarak jauh, namun cara paling efektif adalah bertarung dalam jarak dekat. Dalam hal ini, para ksatria akan saling menyerang dengan pukulan, senjata, dan ki pertempuran. Bertarung dalam jarak dekat akan lebih merusak ki pertempuran pelindung para ksatria daripada serangan jarak jauh murni. Sementara itu, hal itu menimbulkan permintaan yang lebih tinggi kepada para ksatria. Jika para ksatria menyerang satu sama lain dari jarak jauh, setelah ki pertempuran pelindung salah satu pihak dipatahkan, karena jarak yang jauh, pihak yang lebih lemah akan memiliki waktu penyangga yang cukup untuk memulihkan ki pertempuran pelindungnya. Namun, ketika bertempur dalam jarak dekat, jika pertempuran perlindungan ki salah satu pihak rusak, pihak yang lebih lemah mungkin akan menghadapi puluhan atau ratusan serangan lagi pada titik yang sama sebelum memulihkan pertempuran perlindungan ki-nya karena kelalaian sementara. Hasilnya akan sangat beresiko dalam sepersekian detik. Bagi para ksatria, bertarung dalam jarak dekat seperti bagaimana rakyat jelata bertarung dengan bayonet. Ksatria Asosiasi Tiga Mata yang dibunuh oleh Zhang Tai di luar kota Moko juga mengalahkan lawannya dalam jarak dekat. Setelah pertempuran benar-benar dimulai, medan perang Zhang Tai dan ksatria iblis itu segera berpindah ke hutan dari Menara Waktu. Setelah menghancurkan area hutan yang luas, mereka terbang melintasi pegunungan dan berpindah ke lautan bawah tanah. Setelah itu, mereka bertarung dalam jarak dekat. Ksatria iblis itu menyadari bahwa Zhang Tai sedang belajar bertarung. Sebagai seorang ksatria, gaya bertarung Zhang Tai pada awalnya agak kekanak-kanakan. Namun, Zhang Tai segera tumbuh besar dalam pertempuran tersebut. Ksatria iblis itu dengan jelas mengetahui apa maksudnya ini. Kaulah yang memasuki Menara Waktu? Ksatria iblis itu segera memahaminya sementara matanya berubah berdarah. Namun, ada satu hal yang belum terpikirkan oleh ksatria iblis itu, bagaimana dia bisa masuk? Apakah ada gerbang lain dari Menara Waktu? Namun, tidak peduli seberapa keras pikirannya, ksatria iblis itu tidak pernah menyadari bahwa Zhang Tai adalah kumbang hitam kecil yang terbang di Menara Waktu melalui celah tersebut. Meskipun Zhang Tai adalah seorang pengendali hewan dan dapat mengendalikan kumbang kecil itu untuk merusak rencana baiknya, sang ksatria iblis tidak percaya bahwa Zhang Tai dapat menjelma menjadi seekor kumbang, yang meskipun mungkin dapat mengubah penampilannya. Namun, meskipun Zhang Tai adalah seorang ksatria baru, performanya benar-benar berbeda dari seorang pemula yang baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria dari aspek seperti kekuatan, kecepatan, respons, dan kesadaran ksatria. Zhang Tai hanya mempercepat gerakannya secara diam-diam sementara ki pertempuran yang bocor mendidihkan permukaan laut dalam jarak 400 sampai 500 meter. Setelah 20 menit, Zhang Tai meraung sambil mematahkan pertahanan tangan ksatria iblis itu dan mundur dengan cepat. Dalam 0,01 detik, dia mematahkan pertempuran pelindung ki menggunakan 20 pukulan. Ketika ksatria iblis melancarkan serangan balik terakhir terhadap Zhang Tai terus terang menanggungnya dengan ki pertempuran pelindungnya sendiri. Di saat yang sama, dia menerobos dada ksatria iblis itu dengan satu pukulan, memperlihatkan pukulannya dari punggungnya. Tubuh ksatria iblis itu meledak berkeping-keping sementara dagingnya jatuh ke laut. Zhang Tai langsung meraih tas penyimpanannya di udara. Kastil Besi Hitam Bab 709, Awal Baru. Berdiri di kehampaan, Zhang Tai menyaksikan daging ksatria iblis itu jatuh ke laut, perlahan-lahan menghilang dalam riak-riak berdarah. Ini adalah teror pertarungan jarak dekat para ksatria. Jika itu adalah pertarungan jarak jauh, mengingat kelincahan dan kemampuan manuver para ksatria di udara, Zhang Tai merasa bahwa pertarungan mereka mungkin tidak akan berakhir sepanjang hari. Namun, menghadapi serangan bayonet seperti itu, pertarungan telah berakhir dalam beberapa jam saat ki pertempuran pelindung ksatria iblis berhasil ditembus. Tidak peduli betapa agungnya ksatria iblis sebelumnya dan berapa banyak kesulitan yang dialaminya dalam perjalanan menuju seorang ksatria. Semua kehormatan dan masa lalunya yang cemerlang akan berlalu saat pertempuran perlindungan ki-nya ditembus oleh Zhang Tai. Pada saat kritis, ksatria iblis ingin melarikan diri atau hanya bermaksud untuk memperbesar jarak di antara mereka sehingga pertempuran pelindung ki dapat diperbaiki.
Tapi bagaimana Zhang Tai bisa membiarkan hal itu terjadi? Sebagai pertarungan antara dua spesies, belas kasihan tidak ada. Bagaimana jika pertempuran perlindungan Kiku ditembus oleh seorang ksatria iblis suatu hari nanti? Melalui pengalaman pertempuran ini, Zhang Tai menyadari betapa kejamnya pertarungan antar ksatria. Dia harus mempertimbangkan tindakan balasan dalam situasi kritis. Bagaimana jika lawanku adalah Jenderal Iblis? Zhang Tai harus mempertimbangkannya karena hal itu berkaitan dengan hidupnya selama situasi kritis. Cakra tersebut perlahan berputar di tubuh Zhang Tai, sehingga mengimbangi gravitasi dari inti planet, sehingga memungkinkan Zhang Tai untuk melayang di kehampaan. Berbagai pemikiran muncul di benak Zhang Tai. Elemen dasar dalam pertarungan para ksatria berputar di benak Zhang Tai seperti lentera yang menyala. Setiap elemen pertempuran yang berbeda akan berkembang menjadi gaya pertempuran yang berbeda dan digunakan untuk merespons bahaya yang berbeda. Zhang Tai merasa setiap tingkahnya itu benar atau salah. Akhirnya, sambil memandangi lautan yang jernih, Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam saat dia melupakan semua keinginannya. Karena aku baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria, di jajaran ksatria, pada saat ini, aku bukan siapa-siapa. Jalan masih panjang dan banyak hal yang harus dipelajari di masa depan. Tenang saja, setelah memikirkannya dengan matang, Zhang Tai mulai terbang mengelilingi ruang bawah tanah ini untuk mengetahui situasinya. Sejak dia datang ke ruang bawah tanah ini, dia belum melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap ruang ini. Setelah beberapa jam, Zhang Tai akhirnya mendapat pengakuan umum atas ruang bawah tanah ini. Seluruh ruang bawah tanah berukuran sekitar 250.000 km persegi. Seluruh lautan bawah tanah mencakup sekitar 500 mil persegi, 1/5 dari seluruh luas ruang bawah tanah. Di pulau besar tempat menara waktu bersandar, terdapat 13 air terjun. Semua air yang mengalir ke ruang ini menembus ke dalam bumi secara alami. Beberapa tumbuhan dan hutan di pulau itu rusak parah sementara banyak hewan dibunuh. Saat melihat kejadian itu, Zhang Tai sudah menyadari siapa yang melakukannya. Gila sekali, seluruh ruang bawah tanah itu seperti gelembung bawah tanah yang terisolasi, yang tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Setelah terbang menuju kubah, Zhang Tai mengambil beberapa batu yang memancarkan cahaya. Itu adalah biji murni yang istimewa. Mengingat luminositasnya, mungkin itu adalah fluorit. Namun, warnanya tidak sedingin fluorit, sebaliknya, rasanya agak hangat. Zhang Tai tidak tahu namanya, dia juga tidak tahu apakah benda itu berharga atau tidak. Karena ada begitu banyak biji di kubah, maka dengan kemampuan luar biasa sebagai seorang ksatria, Zhang Tai dengan santai menggali sekitar 7-8 ton biji tersebut dan melemparkannya ke dalam kastil besi hitam. Setelah melakukan semua ini, Zhang Tai kembali ke Castle of Black Iron. Selamat, Tuan Kastil, kamu telah dipromosikan menjadi seorang ksatria. Melihat Zhang Tai muncul di istana pohon istana, Heller menyapa Zhang Tai seolah-olah dia sudah lama berharap Zhang Tai akan masuk. Istana itu sebenarnya adalah sebuah lubang di pohon istana. Namun, itu benar-benar sebuah lubang yang luar biasa. Seluruh pohon istana tampak alami, penuh dengan perasaan estetika alam yang eksotis. Tanah istana dilapisi dengan lapisan bahan kristal alami yang mirip dengan kuarsa. Untaian buah-buahan eksotis seperti buah anggur besar menggantung di atas kubah setengah lingkaran sekitar puluhan meter. Tentu saja, itu bukanlah buah anggur, melainkan sarang kunang-kunang eksotis yang secara alami dibawa oleh pohon istana. Kunang-kunang mengebor ke dalam sarang dan menari-nari di sekitar sarang, sementara rangkaian buah anggur besar mulai memancarkan cahaya lembut dan menerangi seluruh istana seperti rangkaian lampu. Kristal besar. Tidak ada jejak buatan seperti sudut siku-siku, bujur sangkar, kubus, dan pola geometris simetris yang terlihat di seluruh pohon istana. Segala sesuatu di sini mematuhi aturan alam. Segala sesuatu di sini mengusung persepsi estetika alami yang harmonis. Bahkan gerbang depan istana pun berbentuk daun pohon. Saat melihatnya, Zhang Tai merasa agak aneh. Namun, semakin lama dia melihat sekeliling sini, dia akan semakin nyaman menemukan semua yang ada di sini. Pada siang hari, kunang-kunang tidak keluar. Dua kumbang lucu seukuran kura-kura laut sedang membersihkan semua sampah di dalam pohon istana dengan nafsu makan yang menakutkan. Beberapa kabin kini telah menjadi lebih dari 300 kamar di pohon istana. Semua rumah itu khas karena tersebar di batang dan ranting pohon keraton. Kamar yang lebih besar ada di bagasi, sedangkan kamar yang lebih kecil ada di ranting. Namun karena letak tata ruang yang berbeda, ruangan-ruangan tersebut tidak saling berhubungan. Pohon istana menumbuhkan ruangan-ruangan itu secara alami bersama dengan jenis furnitur dan utilitas yang tampak aneh. Tempat tidur besar Zhang Tai terbuat dari cangkang besar, sedangkan ruang kostum Zhang Tai adalah labu besar yang dilubangi seluruhnya dan dibagi menjadi beberapa lapisan. Semua kamar memiliki pemandangan berbeda baik di dalam maupun di luar. Pohon istana berakar jauh di pedalaman gunung abadi. Saling bersilangan membentuk labirin bawah tanah, ada juga terowongan menuju ruang bawah tanah.
Tidak ada ornamen megah di dalam sini. Segala sesuatu di sini hanya bisa dilihat dalam dongeng untuk anak-anak yang berada di luar imajinasi manusia. Setiap kali Zhang Tai kembali, dia akan merasa rileks. Jika dia membangun bangunan berbentuk pohon istana di dunia luar, dia pasti akan menimbulkan kejutan besar. Hal yang paling menakjubkan adalah pohon istana ini masih hidup karena dapat terus-menerus menumbuhkan ruangan baru. Zhang Tai merasa dia tidak datang ke sini selama 15 tahun. Setelah menyapa Heller, dia melirik sekilas ke sekeliling sebelum berjalan menuju pohon kecil. Pohon kecil yang berada di tengah-tengah istana dikelilingi rapat oleh tangga berbentuk pedal, yang menandakan estetika sakral. Zhang Tai berjalan ke atas dan sampai ke pohon kecil. Seperti yang dibayangkannya, akibat torsi waktu yang besar, hubungan antara dirinya dan pohon kecil itu terputus, meskipun dia telah melewati 15 tahun di menara waktu. Dia hanya mendapatkan 3 buah yang tidak bocor di pohon kecil, salah satunya baru matang hari ini. Satu buah berbadan besi mungkin muncul ketika dia melarikan diri dari ksatria iblis di arus deras bawah tanah. Buah sumber iblis lapis baja besi telah matang. Satu buah yang muncul kembali juga tergantung di pohon kecil. Buah kecemerlangan dari 287 Bestart Asosiasi Tiga Mata di Kastil Berburu Klan Angus juga telah matang. Saat melihat buah yang cemerlang, Zhang Tai merasakan energi spiritual yang melonjak di dalam. Meskipun sebagian besar dari 287 Bestart berada di bawah LV6, total energi spiritual mereka menjadi sangat besar. Ada 2 buah penghakiman, satu berisi medium rune konsolidasi jiwa, yang lain berisi medium rune penelusuran. Zhang Tai mengedipkan matanya 2 kali karena dia mengira penglihatannya kabur. Setelah mengitari pohon kecil itu, dia tidak melihat buah apapun lagi. Buah-buah ini harus dibentuk sebelum aku dipromosikan menjadi seorang ksatria. Tapi bagaimana dengan buah selanjutnya? Setelah berpromosi menjadi ksatria, saya membunuh seorang ksatria iblis. Mengapa tidak ada buah? Zhang Tai menjadi putus asa ketika dia tidak menemukan lagi buah baru di pohon kecil itu. Maaf, Tuan Kastil, pohon buah Manjusaka Karma tidak dapat menghasilkan buah apapun sehubungan dengan ksatria iblis. Suara Heller terdengar. Zhang Tai berbalik dan memperhatikan Heller. Tetapi kenapa? Saat aku membunuh ksatria asosiasi tiga mata itu terakhir kali, aku juga dihadiahi beberapa jenis buah-buahan, termasuk buah garis keturunan yang langka. Iblis manapun, begitu mereka menjadi seorang ksatria, akan mengikuti beberapa aturan yang kuat. Setiap buah dari pohon buah Manjusaka adalah hasil dari suatu aturan. Ini menegaskan aturan ketika ada buah, itu juga menegaskan aturan jika tidak ada buah yang dihasilkan. Heller memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan ramah dan bijaksana. Pohon buah Manjusaka Karma tidak akan membuat aturan, ia hanya mematuhi dan menampilkan aturan. Apa aturannya, Tuan Istana? Jika Anda tumbuh cukup kuat sehingga bahkan pohon buah Manjusaka Karma tidak dapat menghasilkan buah apapun untuk Anda suatu hari nanti, Anda akan tahu apa aturannya? Jika kamu tumbuh cukup kuat sehingga bahkan pohon buah Manjusaka Karma tidak dapat menghasilkan buah apapun untukmu. Zhang Tai menjadi tercengang setelah mendengar kata-kata Heller. Dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Oleh karena itu, saat dia mendengar ini, Zhang Tai merasa ketakutan di dalam hatinya. Tentu saja, setiap keberadaan mempunyai batas kekuatannya sendiri. Tidak ada yang bisa menembus batas kekuatannya. Seseorang hanya bisa mengangkat suatu benda setinggi-tinggi badannya ditambah panjang lengannya. Tidak terkecuali, tentu saja, buah karma Manjusaka pohon juga memiliki batasnya. Namun, batas tersebut masih jauh dari kemampuanmu saat ini, Tuan Kastil. Oleh karena itu, Tuan Kastil, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini untuk waktu yang lama. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk melihat kamu mencapainya. Batas itu, Heller menjelaskan dengan hormat. Maksudmu aku tidak akan mendapatkan buah apapun tidak peduli berapa banyak ksatria iblis yang bisa aku bunuh di masa depan? Kau mengerti? Zhang Tai menarik napas dalam-dalam saat dia menerima kenyataan ini. Setelah itu, Zhang Tai menerima kenyataan lain, yaitu, dia merasa pohon kecil itu tidak bisa memberikan bantuan secara tiba-tiba. Ketiga buah yang tidak bocor itu segera menyatu ke dalam matahari itu di dalam kehampaan lautan Qi-nya secara diam-diam dalam bentuk 3 helai energi. Membuat kilau Battle Qi yang terpancar dari matahari sedikit lebih terang. Setelah memakan buah berbadan besi, Zhang Tai tidak merasakan perasaan khusus apapun. Zhang Tai tahu bahwa ini adalah tahap penting dalam proses pertumbuhannya. Setelah berpromosi menjadi ksatria, hal-hal yang memiliki efek luar biasa dalam meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi hal yang sepele. Ketika dia berada di sekolah kota Black Hot, dengan 3 buah yang tidak bocor, dia bisa menyalakan 1 titik api dan menjadi luar biasa di antara teman-teman sekelasnya. Di antara buah-buahan itu, hanya buah sumber iblis lapis baja besi dan buah cemerlang yang mampu meningkatkan kekuatan tempur Zhang Tai secara signifikan. Setelah memakan sumber buah iblis lapis baja besi, Zhang Tai merasakan bahwa energinya, yang dipicu oleh titik-titik lonjakannya,
meningkat sebesar 1/12 sekali lagi sementara kerakanya berputar dengan cara yang lebih kuat. Setelah memakan buah cemerlang itu, Zhang Tai merasakan energi spiritualnya meningkat hampir 1/10. Sepertinya ini adalah makan malam terakhir. Meskipun saya masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hasil yang cemerlang di masa depan, hal itu kurang efektif bagi saya. Karena basis energi spiritual saya sangat besar saat ini, energi spiritual yang ditingkatkan oleh buah kecemerlangan menjadi relatif lebih sedikit. Adapun sumber buah lainnya tergantung. Saya sudah memakan buah dari sumber iblis bersayap dan iblis lapis baja, yang merupakan spesies iblis paling populer dan layanan utama di antara iblis. Spesies iblis lainnya jumlahnya relatif lebih sedikit. Sedangkan untuk spesies langka seperti bayangan setan, saya hampir tidak bisa memakan buah sumbernya. Bahkan mungkin tidak ada total 360 bayangan setan di dunia ini. Dengan rune konsolidasi jiwa sedang dan rune penelusuran sedang, Zhang Tai memperoleh tingkat tinggi baru dalam dua keterampilan tersebut. Buah kemunculan kembali masalah juga menjadi tidak berguna. Situasi masalah yang muncul kembali adalah Zhang Tai mengejar setan di luar kota Aptan. Lebih dari 1000 setan ada di buah yang muncul kembali. Sebelum Zhang Tai dipromosikan menjadi seorang ksatria, buah kemunculan kembali masalah seperti itu akan sangat berguna bagi Zhang Tai. Namun, setelah Zhang Tai dipromosikan menjadi ksatria, buah kemunculan kembali masalah menjadi tidak berguna baginya. Ksatria adalah platform baru, dimulai dengan segala sesuatu yang baru. Zhang Tai membutuhkan 1 hari untuk mencerna buah-buahan tersebut. Keesokan harinya, Zhang Tai mandi di Castle of Black Iron untuk pertama kalinya setelah tinggal di Menara Waktu selama 15 tahun. Setelah itu, dia berbaring di tempat tidurnya yang besar dan tidur nyenyak. Ketika dia bangun, dia mengenakan satu set pakaian prajurit bersih yang dia rampas dari kota Apten dan meninggalkan kastil besi hitam dengan cara yang menyegarkan. Zhang Tai kemudian datang ke Menara Waktu. Dia memindahkan kerangka kedua raksasa, senjata mereka, dan 2 kursi kristal besar ke dalam kastil besi hitam sepenuhnya. Dia meletakkannya di luar gerbang pohon istana. Saat dia meletakkannya di sana, seluruh pohon istana menjadi megah. Barang-barang itu jauh lebih baik daripada hiasan apapun. Adapun Menara Waktu, meskipun Zhang Tai bermimpi untuk menyimpannya di Castle of Black Iron, dia akhirnya menyerah setelah mencoba beberapa saat. Meskipun dia telah menjadi seorang ksatria, memindahkan benda sebesar gunung itu juga di luar jangkauannya. Setelah melirik menara kristal yang menakjubkan itu ratusan kali dengan menyedihkan, Zhang Tai akhirnya meninggalkan ruang bawah tanah ini. Tidak ada jalan keluar lain di ruang bawah tanah ini kecuali gua di belakang air terjun tempat dia terjatuh. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya bisa kembali ke gua sambil melawan arus. Hal ini di luar imajinasi orang lain, bahkan para ksatria hampir tidak bisa mengatasi arus yang bergejolak seperti itu. Tidak semua ksatria bisa menerima tantangan seperti itu. Namun, mudah bagi Zhang Tai yang baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria. Zhang Tai membuka terowongan menuju kastil besi hitam di depannya. Selama kecepatan aliran air yang dihisap di dalam kastil besi hitam lebih besar daripada kecepatan aliran air yang mengalir ke bawah, maka Zhang Tai bisa dengan mudah didorong ke atas dengan gaya dorong yang besar. Saat Zhang Tai berjalan di terowongan bawah tanah, dia terus meninggalkan bekas yang hanya bisa dikenali oleh dirinya sendiri. Ketika dia turun ke sini, dia tidak punya waktu untuk meninggalkan bekas. Karena itu adalah aliran air pada awalnya yang berkelok-kelok dan familiar di banyak tempat, bahkan dengan kesadaran ksatria, dia masih tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Oleh karena itu, ketika dia kembali, dia harus meninggalkan bekas. Karena Menara Waktu akan terbuka kembali setelah 6 dekade. Saya mungkin akan datang ke sini lagi. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, Zhang Tai merasa bahwa dia harus kembali ke Istana Huaiyuan dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Karena Istana Huaiyuan berbaik hati kepadaku, aku harus berterima kasih. Kastil Besi Hitam bab 710 Kejutan. Dengan cipratan air, Zhang Tai mengeluarkan kepalanya dari air. Sambil mengamati cakrawala dan punggung bukit di sekitarnya, Zhang Tai menghela nafas panjang. Akhirnya keluar dari air. Itu adalah kolam yang dalam di lembah, tepat di salah satu sisi sungai. Ada hutan yang tumbuh subur di sekitarnya. Air terjun mengalir deras di kejauhan. Sebuah sungai mengalir melewati tempat ini. Sebuah sungai bawah tanah berada di bawah kolam yang dalam. Saat itu jam 8 sampai 9 pagi ketika matahari baru saja terbit. Kabut tipis di lembah belum sepenuhnya hilang. 2 binatang kecil seperti rusa Daud sedang minum di tepi kolam yang dalam. Saat melihat riak yang disebabkan oleh Zhang Tai, mereka buru-buru lari. Seperti yang bisa dibayangkan, setelah Zhang Tai bergegas keluar dari pusaran besar bawah air dan mengelilingi sistem aliran air yang rumit seperti labirin 3 dimensi, dia akhirnya tersesat meskipun dia memutar otak. Dalam hal ini, selama dia berenang melawan arus dan bergerak ke atas, dia akan semakin dekat ke tanah. Oleh karena itu, setelah menentukan pikirannya, Zhang Tai bergegas ke atas sepanjang salah satu aliran air.
Di tengah jalan, aliran air menyatu menjadi sungai bawah tanah baru yang bergelombang dan mengalir ke arah selatan. Saat menyaksikan ini, Zhang Tai menjadi tenang. Dia hanya berlari secepat sambaran petir mengikuti arus. 2 hari kemudian, setelah melihat aliran air baru di atas sungai bawah tanah, Zhang Tai memilih untuk naik ke atas sekali lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, akhirnya dia melihat sinar matahari di bawah air. Oleh karena itu, dia melaju menuju sinar matahari dan akhirnya mengeluarkan kepalanya dari kolam yang dalam. Jarak perjalanan ini mungkin sama dengan saat Zhang Tai pergi ke hutan belantara es dan salju melalui jalur laut untuk pertama kalinya. Pemandangan di sungai bawah tanah sungguh menakjubkan. Dengan perlindungan ki pertempuran pelindungnya, Zhang Tai masih kering meskipun dia telah melakukan perjalanan 2 hari di dalam air. Setelah melihat sekeliling, Zhang Tai langsung terbang keluar dari kolam yang dalam seperti roket sebelum bencana. Dalam sepersekian detik, dia sudah terbang setinggi 3,000 sampai 4,000 meter. Dari sana dia bisa melihat segala sesuatu di bawah kakinya dengan jelas. Saat melihat pegunungan yang bergelombang, Zhang Tai tahu itu adalah pegunungan Kalai. Namun lokasinya seharusnya berada di tepi selatan pegunungan Kalai. Oleh karena itu, Zhang Tai dapat melihat dataran dan garis besar sebuah kota di kejauhan dari sini. Zhang Tai mengingat daerah sekitarnya. Selain itu, dia membuat tanda sampai keluar ruang bawah tanah. Jika dia ingin kembali ke ruang bawah tanah itu, dia hanya perlu mengikuti jejaknya kembali. Setelah mengidentifikasi arahnya, Zhang Tai langsung terbang menuju kota di kejauhan. Selama dia dekat dengan kota itu, Zhang Tai akan dapat mengidentifikasi lokasi tepatnya setelah mengacu pada peta kota di selatan pegunungan Kalai dalam ingatannya. Setelah itu, dia akan dapat memilih rute yang tepat untuk kembali ke istana Huaiyuan. Sedangkan Zhang Tai tidak tahu bahwa setelah dia muncul di langit kurang dari setengah menit, gerakannya tertangkap oleh sepasang mata yang cerah dan tajam. Di puncak gunung gundul yang ditutupi kerikil dan rumput liar, lebih dari 10 mil jauhnya dari Zhang Tai, ada sebuah batu kecil. 2 semak rendah berada di sisi batu. Sepasang mata yang tajam menatap tajam ke arah Zhang Tai di belakang teleskop anti-reflektif militer berkekuatan tinggi. Beberapa tentara berseragam kamuflase pegunungan bersembunyi di ruang sempit di bawah batu itu. Mereka terus menggerogoti jatah kering sambil menatap Zhang Tai. Mereka semua tampak sedikit gugup dan bersemangat. Setelah tinggal di sini selama 1 bulan, mereka merasa bosan setiap hari. Kemunculan Zhang Tai langsung membuat mereka bersemangat. Inilah pentingnya para prajurit di sini. Meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna selama beberapa bulan terakhir, begitu mereka menemukannya, mereka akan memungkinkan negara-negara manusia di utara pegunungan Kalai untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Setelah pertahanan manusia di wilayah operasi Selne runtuh, terutama setelah pertempuran di kota Upton berakhir 2 minggu yang lalu. Banyak negara manusia di dekat selatan pegunungan Kalai dan Federasi Bangsa-Bangsa Pusat Black Sun telah mengatur sejumlah besar pengintai dan pos pengamatan di pegunungan Kalai sehingga mereka dapat memantau situasi di sini sepanjang waktu. Pos observasi ini merupakan pos tersembunyi yang diatur oleh Black Sun Central Nations Federation di pegunungan Kalai. Kecepatan, prajurit manusia yang memegang teleskop bertanya kepada rekannya yang sedang menatap velometer optik. 0,6 mah, kirimkan peringatan segera. Seorang ksatria tak dikenal sedang menerobos area observasi D16 dan terbang menuju kota Barlim dengan kecepatan 0,6 mah dari utara. Prajurit manusia lain di pos pengamatan sempit langsung mengeluarkan perangkat komunikasi kristal penginderaan jarak jauh portabel dan segera mengirimkan pesan tersebut. Tak lama setelah dia mengirimkan pesan itu, Zhang Tai menyingkirkan area pengamatan ini dan berubah menjadi titik hitam buram. Satria, prajurit yang memegang velometer optik itu menelan ludahnya dan berkata dengan penuh semangat, "Aku tidak menyangka kita benar-benar bisa menemukan seorang kesatria di langit. Ini pertama kalinya aku melihat seorang kesatria." Setelah mengatakan itu, tentara tersebut menemukan bahwa ketua timnya masih menatap teleskop. "Bos, apa yang kamu lihat?" Pria itu, yang baru saja memerintahkan pengintai lainnya untuk mengirimkan pesan di pos observasi, mengalihkan pandangannya dari teleskop sambil menghela nafas panjang. "Aku sedang memperhatikan apakah pria itu terbang ke arah kita. Jika demikian, kita harus melarikan diri ke arah yang berbeda. Jika kita cukup beruntung, salah satu dari kita mungkin selamat." "Ah, tidak mungkin. Orang itu sangat jauh dari kita. Bagaimana dia bisa menemukan kita?" Prajurit yang memegang velometer optik bertanya dengan takjub. Pemimpin tim tidak mengatakan apapun. Dia hanya menunjuk pada bekas luka yang menakutkan dari wajah kirinya sampai ke lehernya dan menjelaskan, "Terakhir kali, kami berada 5 mil jauhnya dari ksatria iblis. Saat kami menatapnya, kami merasakannya. Bangsat itu terbang menuju kami dan menyerang kami dari jarak 100 meter seperti menepuk lalat. Akibatnya, hanya 1 dari 24 pengintai yang selamat. Itu adalah saya. Saya hampir terkubur hidup-hidup." Mendengar hal tersebut, semua orang di pos pengamatan menjadi kaget.
Ini terlalu berlebihan. Dawson, ingat, kecuali kamu bisa berpromosi menjadi seorang ksatria suatu hari nanti, larilah sejauh mungkin ketika kamu melihat seorang ksatria iblis terbang ke arahmu. Tidak peduli apakah kamu seorang komandan resimen, kepala divisi, komandan tentara atau jenderal korps. Jangan pernah berpikir bahwa ksatria iblis itu tidak bisa menemukanmu, jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa selamat dari pukulan ksatria iblis. Sosok kecil seperti kami sebaiknya tidak terlalu mencolok di depan seorang ksatria. Sayangnya, jika kami bisa selamat dari serangan seorang ksatria, kami sebaiknya kita tetap diam. Kalau begitu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri kita adalah dengan menyamar mati di tanah. Dalam hal ini, bahkan jika ksatria iblis tahu bahwa kamu belum mati, dia tidak akan menyia-nyiakan serangan pada musuh kecil. Sosok seperti kita, semua orang di pos observasi mengangguk dengan sungguh-sungguh pada saat yang bersamaan. Baiklah, cepat, bersiaplah. Kita akan pindah ke pos observasi nomor 2. Aku tidak tahu apakah ksatria itu telah menemukan kita atau tidak. Mungkin dia telah menemukan kita, namun dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk kita. Mereka yang bisa terbang dengan kecepatan 0,6 mach selalu licik di antara para ksatria. Jika itu adalah ksatria iblis, dia mungkin akan mundur untuk memusnahkan kita semua. Setelah mendengar perkataan ketua tim, semua orang di pos pengamatan menjadi bingung. Mereka buru-buru bersiap mengungsi dari pos pengamatan. Sebelum berangkat, mereka memasang toples kecil berwarna-warni di pos pengamatan. Ketika toples pengasapan ini diserang oleh ksatria iblis, toples pengasapan tersebut akan retak dan mengeluarkan asap. Mereka akan tahu bahwa ksatria itu akan kembali. Pramuka selalu menggunakan trik ini. Meski sepele, namun sangat bermanfaat. Zhang Tai memang merasakan bahwa dia sedang diamati oleh seseorang, yang mungkin adalah pemburu di gunung. Pengintai yang dikirim oleh negara-negara manusia di selatan pegunungan Kalai, atau pengembara. Dia mengabaikannya. Karena kekuatan iblis belum sampai di sini untuk saat ini, dia tidak perlu membuang waktu untuk membunuh mereka. Zhang Tai terbang dengan kecepatan sekitar 200 meter per detik, yaitu 720 mil per jam. Zhang Tai merasa bahwa dia bisa terbang sampai ke prefektur Huaiyuan dengan kecepatan seperti ini dengan mudah. Pada saat ini, Zhang Tai tidak tahu betapa menakjubkan kemampuannya di antara semua ksatria. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, Zhang Tai berpikir bahwa semua ksatria memiliki kemampuan terbang jarak jauh. Dia berpikir bahwa semua ksatria melakukan pergerakan jarak jauh dengan cara ini. Dengan kecepatan ini, kota itu segera muncul di depan Zhang Tai. Di sisi timur kota terdapat sebuah sungai besar. Setelah mencocokkan sungai besar dengan daerah sekitar kota, Zhang Tai langsung teringat sebuah kota bernama Kota Barlim di antara negara-negara di selatan pegunungan Kalai. Kota Barlim masih berjarak 10.000 mil dari istana Huaiyuan. Setelah memastikan koordinatnya, Zhang Tai sedikit menyesuaikan arah penerbangannya dan terbang menuju istana Huaiyuan. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak orang yang dia takuti dalam perjalanan menuju selatan. Setelah pos pengamatan di selatan pegunungan Kalai mengirimkan pesan pertama, pusat intelijen dari markas besar Federasi Bangsa-Bangsa Pusat di koridor manusia Black Sun menjadi sibuk. Pesan terus-menerus dikirim ke negara-negara anggota dari pusat intelijen satu demi satu. Negara-negara anggota tersebut memberikan lebih banyak masukan kepada pusat intelijen. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak mata yang menatapnya kemanapun dia lewat. Saat dia terbang di atas kota Barlim, seorang petugas yang ditugaskan segera lari dari pos pengamatan dan mengirimkan pesan lain secepat mungkin. Seorang ksatria tak dikenal terbang di atas kota Barlim dengan kecepatan 0,6 mach per jam, sudut arah 14 derajat barat daya. 40 menit kemudian, pesawat investigasi di luar kota Sedina Kerajaan Nio menemukan seorang ksatria tak dikenal terbang ke arah selatan dengan kecepatan 0,6 mach dalam sudut arah 14 derajat barat daya. 20 menit kemudian, pos pengamatan di Gunung Campbell, Aliansi Sein Crew menemukan seorang ksatria tak dikenal terbang ke arah selatan dengan kecepatan 0,6 mach dengan sudut arah 14 derajat barat daya. 30 menit kemudian, platform pengamatan bintang Bronike menemukan seorang ksatria tak dikenal terbang ke arah selatan dengan kecepatan 0,6 mach dalam sudut arah 14 derajat barat daya. Semua orang yang memperhatikan pesan ini sangat terkejut. Terbang lebih dari 1000 mil dalam waktu kurang dari 2 jam. Untuk apa? Setelah menggambar garis lurus di sepanjang rute penerbangan Zhang Tai, mereka menemukan sebuah kota besar di garis tersebut sejajar dengan arah penerbangan ksatria tak dikenal itu. Ibu kota kerajaan Raimlan tidak jauh dari kota Bronike. Dilihat dari peta, setelah meninggalkan kota Barlim, ksatria tak dikenal itu bergegas menuju ibu kota kekaisaran Raimlan seperti sambaran petir yang tajam. Setelah mengetahuinya, banyak orang menjadi terkejut. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak orang yang ketakutan di tanah. Setelah terbang lebih dari 1.200 mil selama 100 menit terakhir, Zhang Tai menyadari bahwa perjalanannya dihadang oleh hampir 1000 kapal udara tempur dalam berbagai ukuran dan seorang ksatria.
Satria itu tampak setua para tetua di istana Huaiyuan. Menjadi kuat dalam baju besi biru laut dan kumis seputih salju, dia memegang pedang tempur yang cemerlang sambil melayang di langit dengan tatapan serius. Jarai, Satria nomor 1 Kekaisaran Raimlan mengundang orang yang datang untuk berhenti. Satria itu berkata dengan sungguh-sungguh sambil melambaikan pedang panjangnya. Lepaskan pedang tajam Qi sepanjang 200 meter di depan Zhang Tai.